Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan, sampurasun, rahayu sagum dumadi. Yakin kita semua di hari baru ini, kesadaran kita kesadaran baru, energi kita energi baru. Kita lebih bercahaya, lebih sadar, lebih hadir, sehingga kita menjadi sumber cinta, sumber sukacita bagi semua makhluk, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, di semua tingkatan. Yakinkan kita menjadi rahmat bagi semesta alam, siapapun itu. Tidak boleh lagi ada orang yang terluka oleh tindakan kita. Tidak boleh lagi ada makhluk sekecil apapun yang terbunuh oleh tangan kita. Tidak boleh lagi ada orang yang berkurang kebahagiaannya bertemu kita. Selalu mengamalkan mantra dari saya. Kapanpun, dimanapun saya berada, saya bertemu dengan siapapun, saya akan melakukan kebaikan tanpa pamrih. Mantra itu akan mendorong kita untuk selalu sadar bahwa kita hidup di dunia ini bukan untuk diri sendiri. Kita datang ke dunia ini untuk orang lain. Karena tidak ada satupun yang kita butuhkan dalam hidup dihasilkan oleh kita sendiri. Kalau kita mau jujur, dari tadi sejak bangun tidur sampai sekarang, banyak sekali karya orang lain yang kita gunakan. Kita makan telur sarapan pagi bukan hasil ternak sendiri. Kita makan nasi tadi pagi bukan hasil tanam sendiri. Kita makan roti bukan hasil karya sendiri. Betapa bergantungnya kita kepada orang lain. Sadar bahwa kita punya utang kebaikan. Jadi orang yang bodoh itu tidak pernah sadar begitu banyak kebaikan yang dia terima. Malah dia tidak pernah berterima kasih dan mengingat orang-orang yang melakukan kebaikan itu kepada diri. Sikat gigi yang kita pakai tadi pagi bukan karya kita. Pasta gigi yang kita pakai tadi pagi bukan karya kita. Bahkan sisir aja yang remeh-temeh yang kita pakai tadi pagi bukan karya kita. Cermin yang kita pakai untuk berdandan bukan karya kita. Coba, di rumah kita yang karya kita apa? Semua karya orang lain. Harusnya orang yang sadar setiap melihat karya orang lain yang digunakan oleh dirinya selalu berterima kasih. Mau pakai mobil, hadiahkan Al-Fatihah buat semua orang yang telah berjasa menciptakan mobil itu. Mau pakai HP, hadiahkan Al-Fatihah coba pada orang-orang yang telah melakukan riset semikonduktor selama puluhan tahun, bahkan ribuan tahun, sehingga sekarang kita bisa menikmati komunikasi nirkabel. Pernah gak begitu? Itu karena kita tidak sadar. Saya mau makan saja tidak pernah bisa makan kalau saya belum berterima kasih pada semua orang yang telah menghadirkan makanan itu kepada saya. Dan saya berjanji setelah makan saya akan mengembalikan semua kebaikan itu. Lewat siapa? Tentu saja karena saya tidak tahu yang menanam padi siapa, nyarinya susah. Ya sudah, saya berbuat kebaikan saja pada siapa saja orang yang bertemu saya. Sesederhana itu hidup. Kalau berkesadar. Ulang-ulang mantra itu dalam diri, sehingga hari kita itu menjadi hari yang mengesankan, hari yang dirindukan oleh banyak orang. Wajah kita selalu dirindukan kehadirannya. Kata-kata kita selalu menguatkan orang yang bertemu kita. Ada rezeki sedikit selalu dinikmati orang. Coba belajar seperti itu. Itulah semua pintu-pintu yang akan membuka keberlimpahan hidup. Sesederhana itu. Kita terlalu fokus pada kehidupan masa depan, akhirat lagi, akhirat lagi. Padahal hidup itu di sini, saat ini, sekarang. Akhirat kita akan selamat kalau dunia kita selamat. Kalau kita selamat hari ini, besok gak usah dipikirkan, pasti selamat. Dan besok ditentukan oleh saat ini. Kalau saat ini kita tidak berbuat apa-apa, selalu menunda-nunda, mau memberikan kebaikan pada orang aja, menunda. Nunggu sempurna, nunggu banyak dulu. Padahal kita bisa banyak dan berkelimpahan, justru pada saat kita sulit, kita masih bisa memberikan kebaikan. Orang yang melakukan kebaikan karena berkelimpahan itu biasa. Tapi orang yang melakukan kebaikan padahal dianya sendiri sangat sulit, itu luar biasa. Justru ketika kita sedang kekurangan, coba berusaha melakukan kebaikan. Dan itu akan menjadi pintu berkah untuk membuka segala keberlimpahan. Jadi banyak dalam hidup ini yang namanya paradoks kehidupan. Kita melakukan yang sebaliknya. Ketika orang lain berbuat jahat sama kita, kita terus berbuat baik pada dia. Itu paradoks kehidupan. Dan itu yang akan membuka pintu berkah. Kalau kita berani
untuk menjadi diri kita sendiri yang sesungguhnya. Para sahabat, alhamdulillah pagi ini kita diberi izin untuk belajar meneruskan kajian kita, belajar kesadaran, belajar hidup yang berkualitas, hidup yang penuh dengan keberlimpahan sukacita. Karena sejatinya manusia datang ke dunia ini bukan untuk menderita, bukan untuk susah. Kita datang ke dunia ini dikirim oleh Allah untuk bersenang-senang. Harusnya kehidupan kita itu ya berkelimpahan dan menakjubkan. Karena semua bekal sudah Allah berikan kepada kita. Makanya kemarin hari Rabu di kajian Ngariksa saya memberikan kajian khusus. Kajian saintifik ya, berbasis spiritual. Saya jelaskan menggunakan kaidah-kaidah hukum alam, hukum-hukum fisika walaupun yang sederhana. Fisik for all supaya bisa dimengerti oleh semua orang. Ternyata keberlimpahan itu bukan di luar. Keberlimpahan itu ada dalam diri kita sendiri. Ya, sumber keberlimpahan itu ada di sini. Nah, selama ini kita selalu menganggap seolah-olah di sini nggak ada apa-apa. Jadi makanya kita terus mengejar, bukan menjadi. Cobalah belajar untuk menjadi, ya, bukan mengejar. Tidak usah menjadi, tidak usah mengejar kebahagiaan. Menjadi bahagia aja saat ini, pasti akan menarik kebahagiaan. Tidak usah mengejar cahaya, menjadi cahaya aja. Tidak usah mengejar cinta, menjadi cinta aja. Karena hadiah dari cinta, ya pasti dicintai. Oleh karena itu, mari kita bersyukur atas karunia Allah yang luar biasa. Dan saya selalu yakin setiap judul kajian saya selalu bersesuaian dengan orang yang hadir. Baik yang hadir secara offline di tempat ini, maupun puluhan ribu sahabat kita yang sudah menunggu secara online ya di TikTok Live hari ini. Mari kita puji Allah bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita awali kajian kita hari ini bersama-sama terus merasakan kehadiran ilahi dalam diri. Dia nyata dalam diri kita. Allah itu tidak gaib. Dia nyata, tidak pernah tidur, tidak pernah kantuk. Dia selalu bersamai kita. Wujud nyatanya dalam diri kita adalah nafas yang mengalir masuk keluar terus menerus. Dan itulah kemewahan yang kita miliki. Ketika kita berhenti bernafas, apapun yang disebut milik kita, yang kita banggakan berpindah tangan dalam sekejap kepada tangan orang lain. Tapi berapa banyak orang yang sadar kalau nafas itu sendirilah sebetulnya sumber dari keberlimpahan itu. Makanya selalu sadar bahwa begitu besar cinta kasih Allah kepada kita. Dia selalu memilihkan yang terbaik untuk kita walaupun kita tidak suka. Tetapi dengan kesabaran kita akan mengerti, suatu saat kita akan sampai di situ. Makanya syukur itu bukan di akhir perjuangan, tapi syukur itu justru awal keberlimpahan. Bersyukur itu ya sekarang aja. Syukur itu sekarang aja. Walaupun faktanya kita kekurangan, coba di dalam diri kita penuhi rasa berkecukupan. Rasa berkecukupan berarti rasa berkelimpahan. Hukum alamnya sederhana, like attracts like. Kalau dalam diri kita ada rasa berkelimpahan, maka yang kita tarik adalah keberlimpahan. Kalau syukurnya nanti di akhir perjuangan, berarti ya yang di nanti-nanti itu tidak akan pernah tiba. Itu hanya ilusi aja, ilusi pikiran kita sendiri. Ya, sesederhana itu sebetulnya untuk menarik keberlimpahan kalau cerdas. Makanya ya hidup itu harus cerdas. Yang harus dicerdaskan dua, satu ya keterampilan berpikir kita dinaikkan terus menerus. Dari mulai menghafal, memahami, ya, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi sampai tingkat yang paling tinggi, ya, pikiran kita bisa mensintesa. Karena hidup itu menyelesaikan masalah. Yang kedua yang harus ditingkatkan dalam diri kita adalah kecerdasan. Kecerdasan berhubungan dengan kesadaran. Kesadaran berhubungan dengan Tuhan, Sang Maha Sadar, yaitu kesadaran tertinggi yang disebut Sidra Al-Muntaha. Akses terus sumber kesadaran itu karena ada dalam diri kita, dilatih terus, ya. Oleh karena itu mari kita awali kajian kita hari ini bersama-sama memohon ridhonya, memohon berkahnya. Kiranya ilmu yang dialirkan semesta hari ini kepada kita menjadi syafaat, menjadi penolong, bisa meningkatkan kualitas kehidupan kita. Kita sapa asmanya dengan kelembutan dan cinta seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para sahabat, hari ini saya akan menjelaskan perbedaan kualitas hidup. Jadi perbedaan kualitas hidup jiwa bercahaya dengan jiwa yang gelap. Nah, setelah kajian ini harapan saya kompetensi yang mau dibangun adalah semua kita menyadari dari cerita nanti, dari kajian tadi, dari indikator-indikator yang akan saya sampaikan. Saya juga akan menyampaikan ayat-ayat suci nanti, ya. Kita nanti bisa tahu kita ini sudah termasuk jiwa yang bercahaya atau jiwa yang gelap. Karena kalau tidak diberitahu kadang-kadang kita tidak bisa mengukur. Jadi ya sekarang ini para sahabat
Semua hal yang bersifat spiritual, yang dulu unobservable, sekarang sudah observable. Semua sudah terprediksi, semua sudah terukur. Ya, dan semua bisa diukur. Dulu orang tidak bisa tahu kalau otak kita ini ada memiliki berbagai macam gelombang. Ada gelombang beta, ada alfa, ada theta, ya, ada delta. Sekarang orang tuh bisa tahu ya. Dengan mengukur pakai sensor yang alami yang diberikan Allah, kita bisa tahu nih, ini orang ada di gelombang mana. Bisa tahu. Ya, makanya kalau dengar kajian seperti ini, Bapak Ibu harus benar-benar rileks. Ya, duduknya yang rileks. Mau selonjor nggak apa-apa, yang penting jangan ganggu orang. Karena ternyata ya duduk yang rileks itu berhubungan dengan gelombang otak yang dipancarkan. Karena ketika duduknya tegang, ya, pundaknya tegang, ya, pinggangnya tegang, ternyata ya gelombang otaknya masih ada di gelombang beta, itu agak sulit itu. Apalagi ya untuk masuk di alam bawah sadar. Paling juga banyak orang yang belajar ilmu hanya di pikiran sadar, sebentar ingat, besok sudah lupa lagi. Padahal dalam diri kita ada yang namanya hard disk kosmik, ya. Hard disk kosmik itu adalah ya tempat menyimpan segala memori, dan itu namanya alam bawah sadar. Alam bawah sadar ini adalah mesin yang sangat luar biasa karena dia ya bisa mengendalikan kita 88%. Sedangkan pikiran sadar itu kekuatannya cuma sekitar 12%. Ya, begitu. Makanya relax ya. Jangan benturkan pengetahuan yang didapat dengan pengetahuan lama yang ada di sini. Nanti jadi lelah, ya. Jadi lelah. Makanya udah terima sami'na wa atona, ya. Sehingga kita akan menjadi luas sekaligus juga luas ya terhadap ilmu pengetahuan. Baik, sudah siap untuk belajar? Saya ingin menjelaskan dulu sedikit saja ya, karena banyak yang mungkin tidak mengerti ya. Apa sebetulnya jiwa itu? Ini harus dialami sebetulnya ya. Jadi kalau para sahabat nanti suatu saat ingin dibimbing langsung oleh saya, bisa bimbingan khusus supaya mengalami langsung ya, bukan sekedar persepsi dan interpretasi. Jadi begini Bapak Ibu, Allah itu kan sudah meniupkan ruhku ke dalam diri kita. Ini sudah saya ulang-ulang berkali-kali. Ayatnya berbunyi, fa iza sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi faqa'u lahu sajidin. Ketika aku sudah selesai menciptakan tubuhmu, wadahnya, fisiknya di rahim ibu, lewat proses yang alami, ya, semua berasal dari unsur-unsur yang berasal dari alam, ya, semua ya berasal dari unsur-unsur yang berasal dari alam. Ayah ibu kita dulu ya menyantap semua unsur-unsur yang ada di alam, karena mereka kan setiap hari makan dan minum. Nah, apa yang dimakan, apa yang diminum itu jadi saripati. Di ayah saripati namanya sel sperma, di ibu saripati namanya sel telur. Nah, sel sperma dan sel telur tidak akan bisa bertemu kalau Allah tidak menyampaikan kasih sayang. Makanya sama ayah disemaikan kasih sayang, sama ibu disemaikan kasih sayang. Litaskunu ilayya. Nah, begitu disemaikan kasih sayang, maka ayah dan ibu kemudian bersepakat untuk hidup bersama. Saat itulah ayah dan ibu berpelukan, kan? Betul? Jadi sebetulnya kita harus sadar bahwa kita ini hasil pelukan, bukan hasil pukul-pukulan. Kalau pukul-pukulan ya kamu nggak ada, betul nggak? Ya. Nah, karena kita hasil pelukan, berarti kita ini buah cinta. Berarti kita datang ke dunia ini ya dibangun oleh sesuatu yang bernama cinta. Ya harusnya kalian itu menjadi sumber cinta, bukan jadi sumber kebencian, sumber onar, merusak alam, ya, menyebarkan hoax, fitnah, ya, menyebarkan kata-kata yang penuh dengan kebencian. Aneh. Jadi orang-orang yang hari ini suka mencaci maki orang lain, menghujat orang lain, merendahkan orang lain, itu kan tidak sadar aja kalau dirinya hasil pelukan. Sadar aja kalau dirinya hasil pelukan, pasti dia ingin memeluk, pasti ingin menjadi sumber cinta. Nah, setelah sempurna diciptakan tubuh kita, maka Allah ngasih energi yang namanya ruh. Ruh siapa? Ruhku, bukan ruhmu. Tidak ada di Quran Allah meniupkan ruh siapa. Nggak ada. Yang ada adalah ruhku. Ya. Faiza sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi. Yang ditiupkan itu mir ruhi, ruhku. Jadi yang ditiupkan ke dalam diri kita itu bukan ruhmu, ruhnya Allah. Maka istilah ruh itu ada ketika kita masih hidup. Ya, ketika kita sudah mati, ya ruhku yang ditiupkan itu ya kembali lagi ke asalnya. Ketika kembali ke asalnya namanya bukan ruh lagi. Ya kembali lagi menjadi sumber asal. Makanya ruhku yang ditiupkan itu harus tahu jalan pulangnya. Harus tahu jalan pulangnya. Jadi banyak yang bingung nih, nanti ketika mati itu ruhku mau kemana pulangnya?
Makanya harus meneratas jalan dari sekarang supaya saat mati datang kita bisa tahu jalan pulang. Ya, saya mau udah tahu jalan pulang. Tiap hari jalan-jalan ke sana. Bukan tiap hari lagi, tiap saat. Nah, dalam bahasa leluhur kita di Tanah Parahyang itu yang disebut nganjang ke Pageto. Nganjang itu berkunjung, Pageto itu masa depan. Jadi sekarang ini harus bolak-balik kita berkunjung ke situ supaya saat kematian datang kita nggak asing lagi. Karena sudah terbiasa jalan itu dilewati setiap hari. Makanya jangan santai hidup itu, ya. Kalian malah sibuk ngurusi yang nggak penting, ya. Ngumpulkan bekal, gimana? Hidup itu bukan, ya, mengumpulkan bekal untuk bekal pulang, bukan. Pulang mah nggak usah bawa apa-apa. Justru harus meninggalkan bekal sama yang hidup. Jangan bodoh hidup. Ya. Kalau mau menabung, menabung saja, jangan dihabiskan. Supaya jadi bekal buat siapa? Bukan buat kamu. Kamu mati nggak bawa apa-apa. Nggak ada orang mati bawa deposito. Deposito ya buat nanti yang hidup. Anak leluhur, anak cucumu begitu. Jangan bodoh. Jadi sebetulnya mati itu tidak usah bawa apa-apa. Bukan membawa kebaikan mati itu. Meninggalkan kebaikan. Tinggalkan kebaikan sebanyak-banyaknya. Tinggalkan kesan sebanyak-banyaknya. Sehingga ketika kamu mati nanti itu ditangisi banyak orang. Harus terbalik. Dulu datang ke dunia menangis. Nanti kalian pulang dari dunia senyum. Biarkan orang lain yang menangis. Gitu harus dibalik. Dulu datang ke dunia kita menangis. Ayah ibu kita tersenyum. Nah kita balik nanti harus diubah. Biarkan orang lain yang menangis. Kita yang senyum. Karena sudah berhasil meninggalkan banyak kebaikan di dalam kehidupan ini. Sekarang tanya kebaikan apa yang sudah kamu buat? Mau hidup cuma mikirin diri sendiri. Kita ini kadang-kadang suka sok-sokan aja. Sombong. Merasa paling mulia, kalah sama pohon pisang. Pisang aja menghasilkan buah pisang, gak ada pohon pisang makan buah pisang satupun. Semua dipersembahkan buat semuanya. Itu hukum alam. Makanya orang yang hidupnya hanya memikirkan diri sendiri, lihat saja hidupnya seperti apa. Gak bermanfaat hidupnya. Kaya hanya untuk diri sendiri. Pelitnya auzubillah. Tetangga kelaparan aja gak peduli. Anaknya mewah-mewahan. Tetangga anaknya gak sekolah, diam aja. Gak ada gunanya hidup. Orang yang hidup seperti itu sudah melanggar hukum alam. Nah orang yang sesuai dengan hukum alam, hidupnya buat orang banyak. Bukan yang mementingkan diri sendiri. Itu. Maka Rasulullah bersabda, sebaik-baiknya manusia yang berguna bagi manusia lain. Nah kembali kepada ruh tadi. Nah ruh itu ya bahasa yang ada ketika kita masih hidup. Ketika sudah mati, ruhnya, istilah ruh nggak ada lagi. Kalau sudah pulang ke asalnya. Istilah tetes itu hanya ada ketika dia terpisah dari laut. Kalau sudah kembali ke laut nggak ada tetes. Semua tetes itu membangun gelombang, membangun laut. Disebutnya juga samudra, bukan tetes lagi. Ruh itu wujudnya apa? Nah ternyata di Quran, nanti sebentar lagi saya tunjukkan. Ternyata saking Allah itu ingin dikenal, maka ruh itu oleh Allah diwujudkan. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk nur. Itu nanti ada ayatnya. Saking ingin dikenal, maka ruh itu diwujudkan dalam bentuk nur. Kenapa? Ruh itu energi. Energi yang gampang disaksikan, ya nur, cahaya. Betul apa tidak? Coba, ada yang bisa melihat energi nggak di kabel listrik itu? Nggak ada. Tapi untuk tahu bahwa di kabel listrik ada energi, alirkan energinya ke lampu. Begitu lampu bercahaya, oh ada listrik gitu. Paham ya? Ini fisika biasa buat SD. Makanya gelombang elektromagnetik juga ada yang nampak, ada yang tidak nampak. Hebat ya Allah. Kebayang nggak? Kalau gelombang elektromagnetik yang datang ke HP kita itu berupa cahaya, cahaya tampak. Ya, kebayang ya. Di ruangan ini semua punya HP, semua terima WA. Semua gelombang yang datang dalam bentuk cahaya. Bayangkan ya, pasuliwer. Apa ya pasuliwer ya? Bahasa Garut itu pasuliwer. Ya, pabaliut kan? Ya. Ya kebayang ya, terganggu mata kita. Tetapi gelombang elektromagnetik yang datang ke sini tidak perlu berwujud cahaya. Maka disebut gelombang elektromagnetik yang tak tampak. Punya panjang gelombang dan frekuensi tertentu. Hebat Allah. Kita tidak terganggu, tahu-tahu video masuk. Kita tidak terganggu, tahu-tahu WA masuk. Informasi masuk dibawa oleh energi. Keren kan? Pernah berpikir seperti itu? Yakin enggak lah. Kejauhan. Yang penting mah WA ngegeter. Betul enggak? Nah, jadi ruh itu dibentuk oleh Allah, dimanifestasikan jadi nur.
Dalam tradisi Islam, nur itu dibagi 3. Ada nurullah, cahaya Allah. Ada nur Muhammad, cahaya terpuji. Yang ketiga ada nur insani. Nah, nur insani ini disebut jiwa. Jadi jiwa ini setiap saat selalu dibimbing tuh oleh 2 nur itu, nurullah dan nur Muhammad. Nurullah cahaya Allah, nur Muhammad sering disebut Rasulullah sejati. Maka sifat Rasul ada 4, sidik, amanah, fatonah, balago. Makanya ketika jiwa ini menyimpang dari Allah dan Rasulnya, pasti ada yang negur dari dalam. Ketika kalian bohong, ada yang negur tuh, yang negur namanya sidik. Benar. Ketika kalian tidak amanah, ada yang negur dari dalam. Yang negur namanya amanah. Ketika kalian melakukan tindakan bodoh, ada yang negur dari dalam. Namanya fatona. Kan kalian suka begini, aduh bodoh saya. Kenapa ya saya bisa tertipu? Tuh, itu yang negur namanya fatona. Itu Rasulullah itu hidup di sini. Jadi Rasulullah itu ada, hidup abadi di sini. Rasulullah yang sejati, yang hakikat. Ketika kalian tidak menyampaikan sesuatu, nggak tabligh, semua aja dikup sendiri, hanya untuk diri sendiri. Ada yang negur dari dalam, bagikan atuh. Tabligh namanya. Suka ada yang negur dari dalam. Dia dengar nggak? Tak. Rajin baca sholawat. Padahal di sini sholawat itu sudah ada. Sholawat itu artinya terhubung, hubungkan dengan sidik, dengan fatonah, dengan amanah, dengan balagoh. Kamu kan selamat. Mau ngambil hak orang, ada yang ngikutin dari dalam. Nggak boleh, kata sidik. Bukan milik kamu itu. Ya nggak jadi itu. Ya ngambil punya hak orang. Kamu selamat, nggak masuk penjara. Yang melanggar Allah dan Rasulnya, ya pasti celaka. Bukan dicelakakan oleh Allah dan Rasulnya, dia celaka oleh perbuatannya sendiri. Gitu. Semua udah di sini kok hidup. Ya, hidup. Belajar agama itu nggak usah jauh-jauh, nggak usah pergi ke Afrika. Di sini kok. Banyak yang jauh-jauh belajar agama tetap bohong. Ada juga yang tetap menipu rakyat, pakai topeng-topeng aja, seolah-olah dia orang suci gitu. Pakai gelar itu, gelar ini, itu topeng semua tuh, topeng sosial namanya. Orang yang suka pakai topeng, jelas ada kekurangan dalam dirinya, betul nggak? Iya. Mau nggak tinggali tak? Pengen terlihat sempurna maka pakai topeng. Jadi ngerti sekarang jiwa. Jadi jiwa itu sebenarnya bagian dari ruh, yaitu nur yang ketiga, itu disebut jiwa. Nah, jiwa inilah oleh Quran disebut anfus, disebut diri sejati. Nah, si diri sejati ini nggak boleh keluar tuh dari Allah dan Rasulnya. Kalau si diri sejati ini selalu taat pada Allah dan Rasulnya dalam diri, disebut saja jiwa yang bercahaya. Kalau dia sering menyimpang dari Allah dan Rasulnya, disebut jiwa yang gelap, gitu. Jadi ngerti judulnya dulu, ya. Jadi saya agak lama kadang-kadang menjelaskan judul, ya. Kadang-kadang baca judulnya nggak ngerti. Makanya satu-satu. Jadi ulangi ya. Ketika jiwa ini sering komunikasi dengan Allah dan Rasulnya, samina wa atona. Ingat ya, samina wa atona itu bukan kepada manusia. Ini kadang-kadang kan dipelintir. Punya guru. Gurunya tukang kawin. Si murid ini karena samina wa atona ngiluan tah, kawin deui. Da guruna ge tukang kawin. Disebut samina wa atona. Ini masalah, ya. Ulangi, saya ingin sampaikan pada kalian semua supaya cerdas. Samina wa ta'na bukan kepada manusia. Samina wa ta'na itu kepada Allah dan Rasulnya. Udah gak akan salah lah kalau samina wa ta'na ke dalam. Pasti kalian selamat. Jadi bukan pada manusia. Kan ada itu. Saya kan guru kamu. Mulai sekarang kamu harus samina wa ta'na. Udah. Akhirnya jadi didoktrin supaya tunduk. Disuruh maling juga mau. Nah itu yang kacau balau. Disuruh menebarkan kebencian mau. Ulangi ya, samina wa ta'na pada siapa? Nah, jiwa yang samina wa ta'na pada Allah dan Rasulnya disebut jiwa yang bercahaya. Nah, yang tidak samina wa ta'na pada Allah dan Rasulnya, itulah jiwa yang gelap. Nah, sekarang kita cek, apakah jiwa kita bercahaya atau gelap? Udah berani? Udah berani? Ya, kita cek. Di sini ngaji buat ngerti, buat sadar. Gitu aja. Supaya hidupmu hari ini berkualitas. Hari ini hidupmu berkualitas, besok pasti berkualitas. Gitu. Jadi jangan selalu angan-angan. Muter dulu, mau ke Cibabat, ke Lembang dulu. Supaya langkahnya tambah banyak katanya. Betul nggak? Supaya pahalanya banyak. Kadang-kadang kita ditipu gitu aja, setuju. Ada nggak yang suka begitu? Ini mantan kayaknya ini. Dari wajahnya kelihatan sih. Lihat saya, ciri jiwa yang bercahaya yang pertama, ya, dia sudah menjadi dirinya sendiri. Dia percaya pada dirinya sendiri.
Ya. Sebaliknya kalau jiwa yang masih gelap, dia selalu tertarik untuk menjadi orang lain. Nah, orang yang tertarik menjadi orang lain, perhatikan, hidupnya penuh dengan kepalsuan. Dia ingin dibilang bagus kata orang, walaupun menyiksa dirinya sendiri. Banyak yang kayak gitu. Coba tanya sama kalian. Ada yang konsultasi sama saya secara pribadi. Biasanya saya suka tanya, kenapa konsultasi? Seberat apa sih masalahnya? Oh, ini berat sekali. Udah begitu datang, apa masalahnya? Gini ayah, anak saya pacaran, hamil. Oh, itu yang disebut berat. Kawinkan. Gimana tetangga? Oh, mulai. Betul nggak? Betul nggak? Masalah yang sederhana itu langsung diembel-embeli. Gimana kata orang? Gimana kata tetangga? Gimana saudara-saudara? Kan dipersulit oleh dirinya sendiri. Betul apa tidak? Nah, ini karena kita jadi orang lain. Coba jadi diri sendiri. Anak-anak orang, tanggung jawab orang, kawinkan. Beres. Ya diomongkan orang 2-3 bulan teu naon kayak geus lahir mah budakna lucu, digendong. Betul apa tidak? Ini dramanya di sini, ya, drama di sini. Nah, kalau jiwa yang bercahaya, nggak peduli apa kata orang. Karena kita yang paling tahu. Kita yang paling tahu diri kita sendiri. Kita yang paling tahu keluarga kita. Ya sudah, nggak perlu marah-marah sama anak. Marah tidak akan menyelesaikan masalah. Mungkin anak itu juga tidak mengira kalau kejadian akan seperti itu. Coba fokus pada solusi. Kawinkan, beres. Tebaga duit, aduh tinggal nyieun NA ke KUA. Numpang. Tebaga tumpang, geus ngaliwat. Nah, meni hese. Betul nggak? Kan tidak ada syarat menikah itu tumpang hajat. Betul nggak? Ada pengantin laki-laki, pengantin perempuan, ada wali, ada saksi, gitu. Sugan aya tumpang didinya. Nu mahal teh eta nu diayakeun ku pikiran, daerah ku batur, betul nggak? Ya, teu boga duit nganyuk. Jadi boga hutang, itu tidak jadi diri sendiri. Itu jiwa yang gelap. Tahu saya. Dari wajah-wajahnya juga saya tahu. Betul nggak? Iya, keun cenah karasaeun. Kan saya sudah bilang kalau judul ini pasti cocok dengan yang datang. Itu namanya resonansi, betul nggak? Iya. Cenah karasaeun. Yuk, sekarang dari indikator yang pertama, ya, sudah bisa diukur nggak? Jiwa saya gelap apa terang? Tah, nu seuri pangtarik na teh, poek sebetulnya mah. Betul nggak? Iya. Mau menjawab malu, geus we, seuri pangtarikna. Saya tahu itu sedang mentertawakan dirinya sendiri sebetulnya. Eta teh urang pisan gitu. Paham ya? Gitu. Itu yang pertama. Paham ya? Jadi kadang-kadang masalah kita jadi melebar karena kita terlalu mengikuti apa kata pikiran. Betul nggak? Padahal kesadaran mah sudah ngasih solusi. Udah, ya, itu anakmu. Ya, baik buruk juga anakmu. Introspeksi diri. Kenapa itu bisa terjadi? Barangkali karena kamu tidak betul-betul ya bertanggung jawab, ya, ngaping anak sendiri. Itu aja. Ada pelajaran yang bisa diambil. Tidak usah menggugat. Kenapa ini terjadi? Sudah, ya, saya yakin di balik kejadian ini ada pesan semesta buat kebaikan saya dan keluarga. Gitu aja. Diomongkan batur, antep we yang kayak capeun. Betul? Gitu. Jangan selalu hidup itu ingin memuaskan semua orang. Capek. Kalau kajian saya nih, ada yang bilang, oh bagus, saya bisa sadar, ada juga yang bilang sesat. Alhamdulillah. Saya kan sudah belajar, saya harus bisa menerima yang pro juga yang kontra. Liur itu kalau saya hanya menerima yang pro, tidak siap yang kontra. Karena pro dan kontra itu dualitas. Dualitas itu hukum alam. Sudah terima aja dua-duanya. Karena kita juga tidak bisa terima uang muka atas, muka bawah tidak terima. Mual payu. Betul nggak? Gitu hidup mas sederhana ya. Ini listrik kan bisa nyala karena ada positif dan negatif. Nggak mau negatif, pengen positifnya aja. Mual urung listrik. Nah. Betul? Jadi memang alam semesta diciptakan oleh positif dan negatif. Tugas kita apa? Terima dua-duanya. Nah, saya kasih tahu. Orang yang bercahaya, dia ya bukan melihat kehidupan. Tapi dia punya cara melihat kehidupan. Tapi orang yang gelap, dia hanya melihat kehidupan. Tidak punya cara melihat kehidupan. Itu yang buat dia semakin gelap. Tapi kalau kita punya cara melihat kehidupan, sebetulnya masalah kita bukan di kehidupannya, di cara kita melihat. Kalau cara melihatnya baik-baik saja nggak ada masalah.
Sekencang apapun badai di luar, kalau kita bisa menenangkan batin kita, itu pilihan. Tidak mempengaruhi kita. Nggak mempengaruhi. Tenang aja. Semua juga baik. Kalau semua orang setuju kepada kita, itu juga tidak baik kita jadi sombong. Ada yang tidak setuju kan kita jadi mawas diri. Betul nggak? Apa yang salah? Yang salah itu cara melihat. Bukan yang dilihat. Sekali lagi, kalian terlalu fokus pada yang dilihat. Tidak punya cara melihat. Orang yang jiwanya sudah bercahaya punya cara melihat yang menenangkan. Tapi orang yang gelap jiwanya, dia hanya fokus pada yang dilihat. Lalu terjebak benar salah, baik buruk, maka sikapnya selalu buruk. Yang kedua, ya, ciri jiwa yang bercahaya tidak perlu validasi eksternal. Sudah tidak butuh lagi, ya, apa kata orang tentang diri saya. Karena yang tahu kebenaran diri kita sendiri. Antep ya batur mah teu apaleun. Mereka itu bukan sedang ya membicarakan kebenaran, sedang membicarakan pandangan dia terhadap kita. Itu bukan kebenaran, persepsi, prasangka, interpretasi. Kenapa kita jadi hancur? Betul nggak? Karena yang tahu kita sendiri. Orang lain yang meraba-raba kita dari luar, biarkan saja. Nah, orang yang sudah bercahaya jiwanya sudah teteg, mantap. Istilah leluhur saya itu sudah waras raga, sudah waluya raga, sudah waluya basa, sudah waluya rasa, sudah waluya budi, sudah waluya lampah, maka disebut pancawaluya. Makanya orang yang sudah memiliki pancawaluya selamat hidupnya. Pertama waluya, waluyo itu artinya selamat. Waluya raga, raganya sehat. Waluya basa, basa yang keluar itu dari pikiran, karena pikiran yang sudah sehat yang keluar dari sini kata-kata yang menyenangkan, menyemangati. Nengok orang sakit, yang waluya basah, gak apa-apa. Saya juga pernah sakit, lebih dari itu, alhamdulillah. Allah yang Maha Penyembuh pasti akan memberikan kesembuhan pada saat. Menyemangati, ya, insya Allah ibu bapak panjang umur. Gimana ngalongok ke rumah sakit. Tuh mang naon ibu? Mah, aduh tatangga abdi ge kamari. Persis kieu, maot ibu. Geus tong ngalongok nu kitu mah. Geus teu mawana naon deui. Ini karena tidak waluya nih bahasanya. Makanya kalau ingin waluya bahasa, waluyakan dulu pikirnya. Coba lihat ya, orang-orang yang penuh dengan kebijaksanaan, kan sering disebut kata-kata bijak. Kata bijak itu datang dari orang bijak yang sudah mencapai kebajikan. Yang keluar itu kata-kata bijak. Kata-katanya direferensi, menguatkan, menenangkan, begitu. Makanya pasti orang kayak gini dirindukan kata-katanya. Waluya basana, waluya ragana, waluya basana, waluya rasana. Rasa itu adalah kreator kehidupan, pencipta. Karena rasa itu punya kekuatan mencipta 5.000 kali lebih kuat daripada imajinasi. Banyak yang belajar visualisasi, afirmasi, mantra, semua di pikiran. Kalau tidak diberi energi nih dari jantung, dari rasa, percuma. Makanya banyak yang mengajar seolah-olah dia sudah sukses. Padahal dia sendiri masih bingung, tapi udah ngajar. Banyak yang kayak gitu sekarang itu. Aneh-aneh aja. Bilang frekuensi, vibrasi, energi, ditanya frekuensi itu naon? Itu ngerti. Tapi banyak pengikutnya yang kayak gitu. Makanya segala sesuatu itu sebelum disampaikan pada orang lain diuji dulu. Sampai terbukti, udah terbukti sampaikan. Kajian-kajian saya seperti ini, saya uji dulu, saya praktekkan bertahun-tahun. Setelah matang, teruji, ya, hipotesa saya benar, baru saya sampaikan. Paham ya? Jadi ciri yang kedua apa? Tidak perlu validasi eksternal. Paham? Jadi tidak perlu sanjungan, tidak perlu tepuk tangan. Itu jiwa yang bercahaya begitu. Nah, yang masih perlu tepuk tangan, kalau ngasih sama orang lain, orang harus berterima kasih. Kalau sudah dikasih, semua orang harus sujud sama kamu. Kalau nggak sujud nggak dikasih lagi, ini gelap jiwanya. Masih ada di sini. Saya tahu. Mau saya absen? Yang ketiga, ciri jiwa yang bercahaya itu tenang di tengah badai. Kenapa? Dia sudah punya pijakan, dia sudah punya prinsip, dia sudah punya sudut pandang. Kenapa? Dia tidak melihat badai sebagai sesuatu yang menghancurkan. Justru dia melihat badai sesuatu yang membangkitkan, sesuatu yang menyadarkan. Dan orang yang sudah bercahaya jiwanya, ketika badai datang, dia menari bersama badai, tidak melawan badai. Apapun cuacanya, dia menyesuaikan diri pada cuaca, bukan menolak cuaca. Kalau yang jiwa gelap, hujan, goreng ke maneh nama.
panas, dicarioskeun. Betul nggak? Iya. Makanya ada cerita ya, seorang ibu punya 2 anak. Yang satu anaknya itu tukang payung, yang satu tukang jualan es. Begitu hujan, ya, dia meratapi anaknya yang tukang es. Kenaon ibu? Aduh, iya budak nu jualan es berhenti payu es. Betul nggak? Begitu panas, kunaon deui ibu? Bingung. Iya budak tukang payung, kumaha jualan payung mah? Karena dia berfokus pada yang negatif. Padahal dia punya pilihan lain. Ya, ketika panas, alhamdulillah. Berarti anak saya yang tukang es laku, bisa ngasih sama anak saya yang jualan payung. Ketika hujan terus, alhamdulillah anak saya tukang payung, laku payung, bisa merek ke budak anu jualan es. Coba, kan tergantung fokus. Begitu fokusnya diubah, kan damai. Ketidakdamaian bukan karena hujan, bukan karena panas, salah melihat. Nah, orang yang sudah bercahaya jiwanya, dia itu selalu tenang aja di tengah badai. Kenapa? Dia fokus pada yang positif. Nih jiwa yang bercahaya, ketika istrinya boros, alhamdulillah ya Allah. Pun bojo teh boros bisa. Alarm berarti kanggo abdi, sepados abdi langkung seueur rezekina. Gitu. Lain ama kamekan. Ya, yo kudu mahi. Ari duit kan 100.000. Meuli kalender we atuh. Betul nggak? Kalau jiwa yang bercahaya itu ya terang benderang. Kenapa? Dia melihat, oh, tidak melihat keburukan. Tidak melihat keburukan. Dia selalu berfokus pada yang tak terbatas. Tidak berfokus pada yang terbatas. Jadi sebesar apapun badai, tidak akan pernah dia izinkan untuk masuk ke dalam dirinya. Dia tetap saja tenang di tengah badai. Itu jiwa yang bercahaya. Dari 3 ciri ini sudah kebayang nggak? Kalian jiwa yang mana? Cari cing wae. Jiwa yang mana? Kakaratilu. Gak apa-apa ya. Makanya pulang dari kajian ini langsung sadar, oh ternyata saya belum seperti yang jiwa yang bercahaya. Berarti saya harus segera hijrah. Minat dulu mati ilan nur, dari poek kacaang, dari gelap kepada terang, dari nggak sadar menjadi sadar. Ya, itu. Jadi saya sama sekali bukan mau memvalidasi Bapak Ibu yang datang maupun yang nonton di TikTok. Tidak. Saya ingin membantu supaya Bapak Ibu sadar pada diri. Itu namanya ilmu tahu diri. Ya, dengan ilmu tahu diri kita juga jadi tahu apa yang terbaik bagi diri, bagaimana cara mengubah diri. Orang yang jiwanya sudah bercahaya, hidupnya dalam penerimaan. Orang yang gelap hidupnya dalam penolakan. Coba Bapak Ibu, ketika diterima, apapun gak ada masalah. Masalah itu terjadi karena penolakan. Dan biasanya yang Bapak Ibu tolak yang apa? Yang tidak disukai. Padahal kata Allah, boleh jadi kamu tidak suka ini, tapi ini amat baik bagi kamu. Kan Allah udah bilang, wallahu ya'lamu wa antum la ya'lamun. Allah tahu, kamu gak tahu. Nah, orang yang nerima, dia percaya di balik itu ada rencana Allah yang lebih besar. Ketika dia kehilangan sesuatu, dia tidak meratapi kehilangan. Saya percaya ini bukan kehilangan, tapi Allah akan mengganti dengan sesuatu yang lebih baik lagi untuk saya. Itu jiwa yang bercahaya. Tapi kalau jiwa yang gelap begitu kehilangan, waduh, seolah-olah itu akhir dari kehidupan. Stres, gak bisa tidur, ngerem diri di kamar, ditanya, marah, serem. Banyak yang kayak gitu. Ya siapa? Hidup dalam penerimaan, apapun diterima. Nih ya, saya lagi ngobrol sama asisten-asisten saya. Asisten saya ngasih data sama saya, ayah, ya, jamaah kita tuh ada yang begini, oh itu anak saya. Ada yang begitu, oh itu anak saya. Saya terima semuanya apa adanya. Saya tidak mau, oh ini yang baik menurut kategori saya, murid saya. Yang tidak baik, ini bukan murid saya, tidak begitu. Semua anak-anak saya. Justru saya belajar dari mereka. Sebenarnya guru yang sebenarnya itu adalah murid. Dan guru yang hebat, dia setiap hari belajar dari muridnya. Bagaimana kita bisa belajar ya tentang sabar kalau semua muridnya baik? Justru guru itu bisa jadi sabar kalau ada murid yang nakal. Dan dia belajar sabar dari yang nakal itu. Tapi di sekolah nggak begitu, yang disebut nakal oleh guru dikeluarkan dari sekolah.
Sekolah macam apa yang kayak gitu? Gak usah bikin sekolah kalau semua anak ingin baik. Pangan disekolahkan oke hayang halus. Cenah kadarengeueun aku guru. Ini mah sedikit-sedikit nakal, panggil orang tua, keluarkan dari sekolah, skorsing. Sekolah apa? Ini sekolah apa penjara? Sekolah itu pusat pendidikan. Kalau pusat pendidikan mendidik, jangan semua ingin siswanya baik saja. Justru guru belajar dari siswa yang nakal, guru belajar dari siswa yang tidak mentaati aturan sekolah. Betul nggak? Kalau semua sistem pendidikan begini dengan kesadaran, nggak perlu ada skorsing. Kenapa? Siswa yang nakal itu gelap. Dan gelap itu tidak bisa dihukum. Karena hukuman itu kegelapan baru. Tamah poek atuh karunya budak teh. Satu-satunya cara untuk membebaskan kegelapan, hadirkan cahaya. Setuju nggak Bapak Ibu? Jadi hidup dengan penerimaan, tidak ada penolakan. Sudah ya, takdirnya harus berpasangan dengan si A. Ya terima. Dan pasti ada rencana besar Allah dengan dia. Walaupun banyak hal dari dia sekarang yang kita tidak suka. Tapi kan ingat ayatnya, boleh jadi kamu tidak suka sesuatu, padahal itu amat baik bagi kamu. Siapa tahu ya, suami yang tidak sabar itu dihadirkan jadi guru kesabaran. Karena doanya dulu kan ingin jadi orang sabar. Ya dihadirkan model kayak gitu. Terima. Bukan digugat ke pengadilan agama. Arah naon. Betul nggak? Nah kalau tidak menerima gimana? Ya nanti juga kalau nikah kepada yang baru pasti ketemu model gitu lagi. Nah belum lulus. Betul nggak? Ilusi pikiran aja seolah-olah akan dapat yang lebih bagus. Betul nggak? Coba Bapak Ibu. Dengan penerimaan itu sebetulnya kita tidak sedang menerima orang lain. Kita sedang membuka jalan buat diri kita sendiri. Penerimaan itu adalah pembuka jalan keberkahan. Ya? Paham? Sudah bisa menerima semua hal apa adanya. Anak-anak beragam. Anak 3, masing-masing kepribadiannya lain-lain. Terima anak kita. Jangan dibanding-bandingkan. Memang tipe otaknya beda, golongan darahnya beda, kepribadiannya berbeda. Jangan mereka dicetak seperti yang kita mau. Kita yang salah. Harusnya kita ngikut apa yang mereka mau. Gitu baru orang tua yang benar. Maka harus belajar parenting. Tahu parenting? Naon cenah parenting teh? Barang ti mana? Parenting itu menjadi orang tua yang baik supaya kita sadar bahwa setiap anak itu tamu agung yang harus dididik oleh kita menjadi diri mereka sendiri, bukan jadi seperti yang orang tua mau. Makanya harus belajar cara mendidik. Yang kelima, ya ciri jiwa yang bercahaya bebas dari segala ketakutan dan kesedihan. Jiwa yang bercahaya hidupnya di sini saat ini sekarang. Sadar ketakutan berasal dari pikiran yang membawa dia ke masa depan. Dia sadar kalau kesedihan dari pikiran yang membawa dia ke masa lalu. Masa lalu tidak bisa diubah, selesai, tinggal sejarah. Masa depan gecan aya, angan-angan. Hidupnya di sini saat ini sekarang. Jiwa yang bercahaya selalu sadar dengan saat ini. Berkunjung ke saat ini sebanyak-banyaknya. Tahu kalau saat ini punya kekuatan yang luar biasa. Tapi jiwa yang gelap selalu loncat-loncat pikirannya. Kalau nggak lompat ke masa depan, loncat ke masa lalu. Kejadian yang 10 tahun yang lalu itu masih jadi traumatik. Masih selalu diungkit-ungkit. Eta. Poek. Ada nggak yang kayak gitu di sini? Ada tuh yang datang pada saya. Saya itu sekarang sudah tobat, ayah. Sudah kembali, tetapi pasangan saya masih menganggap saya yang dulu. Wah, iya mah kudu diomean hiji deui. Jadi sudah baik pun tetap dianggap buruk. Jadi seolah-olah permanen. Jadi siapa yang mempermanenkan ini? Katanya si istri ini pengen suaminya berubah. Sudah berubah masih dipermanenkan seolah-olah dia seperti yang dia sangka di otaknya. Dia sedang menciptakan doa. Seolah-olah suaminya tidak boleh berubah. Itu paradoks kehidupan. Itu kebodohan Bapak Ibu. Padahal orang jahat hari ini masih punya masa depan. Bahkan orang yang baik dan suci hari ini mungkin juga pernah punya masa lalu. Orang itu bisa berubah karena perubahan itu hukum alam. Kalau sudah berubah, sudah jangan diungkit-ungkit lagi. Katanya pengen damai. Nih sebelah sini nih pengen nyubit saya. Paham ya? Nanti dengerin lagi kajian ini ya. Pokoknya mulai sekarang hidup di mana? Di sini saat ini sekarang. Paham ya? Ya. Kalau hidupnya selalu terlempar ke masa lalu dan masa depan, berarti jiwanya masih gelap. Udah 5 aja dulu. Coba dari nomor 1 sampai nomor 5. Sudah bisa nggak ngukur? Jiwa saya bercahaya apa poek? Hah? Poek? Tuh.
Sebelum ngaji mau dipercaya diri, betul nggak? Seolah-olah sudah bercahaya, pahalanya banyak. Karena dandanya sudah kayak gini. Ya. Jiwa bercahaya dan jiwa gelap tidak bisa ya ditipu oleh dandan luar. Gak bisa. Aslinya pasti akan kelihatan. Ya, oke. Ini masih berani nih saya lanjutkan. Oke. Saya tanya dulu. Nah, jiwa yang bercahaya selalu fokus pada apa yang bisa dikendalikan. Kalau jiwa yang gelap ingin mengendalikan semuanya. Coba lihat, jiwa yang gelap itu lelah. Ingin mengendalikan semuanya. Ingin mengendalikan pasangan, mengendalikan anak, mengendalikan bawahan, mengendalikan semua orang. Lihat saya sekarang lagi. Semua orang yang sekarang masih punya hasrat ingin mengendalikan semuanya. Dan semua yang di luar harus seperti yang dia mau. Dan kalau dia tidak seperti yang dia mau, maka dia akan marah, kecewa. Itu jiwa yang gelap. Tapi jiwa yang terang, yang sudah bercahaya, dia tidak berusaha mengendalikan orang lain. Dia sadar yang bisa dikendalikan cuma pikiran saya, perasaan saya dan sikap saya. Saya fokus saja pada diri saya. Apapun yang orang lain, apapun kejadian yang terjadi luar, saya kendalikan pikiran saya tentang kejadian itu. Apapun yang terjadi di luar, saya kendalikan sikap saya terhadap kejadian itu. Apapun kejadian di luar, saya kendalikan perasaan saya terhadap kejadian itu. Dia jaga, dia punya benteng untuk menjaga pikirannya, perasaannya dan sikapnya supaya dia tetap damai. Sudah begitu belum? Makanya ngaji itu harus ngaji kesadaran, harus implementatif. Ngaji itu harus yang menguatkan, ngaji itu harus yang meluaskan. Stoplah ngaji doktrin-doktrin dogma, ukur cek jeung cenah, barejeng manehna ge can ngalaman. Betul nggak? Tong percaya yang begitu. Karena percaya itu perlu bukti Bapak Ibu. Ya. Saya mau nanya sekali lagi. Sudah bisa fokus pada apa yang bisa dikendalikan? Mulai sekarang sudah. Yang tidak bisa dikendalikan biarkan. Kalau kita mencoba mengendalikan yang tidak bisa dikendalikan, capek, lelah, hanya akan membuat kita sakit. 7. Jiwa yang bercahaya hidupnya dengan panggilan kesadaran. Jadi yang mengendalikan dia itu adalah kesadaran, bukan pikiran, bukan perasaan. Kesadaran sudah menjadi pengamat bagi pikiran dan perasaan. Dia sadar kalau dirinya bukan pikiran, dia sadar kalau dirinya bukan perasaan, dia sadar kalau dirinya bukan tubuh. Saya bukan itu semua. Saya bukan awan putih, saya bukan awan hitam, saya adalah langit biru. Langit biru lihat. Dia menerima awan putih, awan hitam datang silih berganti. Saya bukan ombak. Tapi saya adalah lautan dalam yang tenang. Orang yang hidupnya dengan panggilan kesadaran sangat berbeda kualitasnya dengan yang hidupnya oleh panggilan pikiran. Kan kemarin sudah saya berikan ya tesnya ya di kajian yang sebelumnya. Waktu saya menjelaskan cara jitu berdamai dengan diri sendiri. Kan saya ngasih tes di situ ya. Ini kesadaran, ini pikiran, ini kesadaran, ini pikiran. Ulang-ulang itu, ulang-ulang. Sampai masuk dalam bawah sadar. Sampai kita tahu, oh berarti sekarang saya harus mengubah. Kendali dalam tubuh saya bukan lagi pikiran, bukan lagi perasaan, tapi kesadaran. Apakah pikiran dan perasaan boleh ada? Boleh. Apakah emosi boleh ada? Boleh. Ya saya semuanya. Orang yang bercahaya bukan berarti tidak tersentuh oleh emosi. Dia tersentuh emosi tetapi tidak larut pada emosi. Kalau orang yang gelap pikirannya bukan tersentuh, larut. Ikut tenggelam dalam emosi. Itu bedanya. Jadi saya kasih tahu Bapak Ibu ya, mungkin saja ada orang yang masih tersentuh oleh emosi, tetapi sebentar dia sadar, tapi dia tidak larut. Dia bisa menjaga dirinya. Nah itu bercahaya juga tuh. Sudah masuk kelompok manusia yang bercahaya. Ya, lanjut ya. Yang ke-8, jiwa yang sudah bercahaya lepas dari identitas palsu. Dia tidak butuh lagi topeng. Topeng sosial tuh Bapak Ibu banyak wujudnya, banyak. Ya, kadang-kadang kita ingin disebut orang kaya, orang sukses, betul nggak? Pakai gelar ini, gelar itu, kan banyak tuh gelar-gelar. Bahkan gelar yang harusnya di kampus dibawa-bawa lagi ke masyarakat, betul nggak? Di masjid aja masih pakai gelar, betul nggak? Kalau nggak pakai gelar nggak jadi tuh khutbah. Ada saya punya teman, satu tim dengan saya, membimbing mahasiswa. Jadi saya tanya, kenapa ini pembimbing 2 ini belum tanda tangan? Kan saya pembimbing 1. Udah lama saya tanda tangan nih, mahasiswa ini nggak ujian-ujian. Saya juga bingung Pak. Setiap saya ketemu beliau salah terus. Kayaknya ini nih haknya hilang. Udah kamu ketik aja. Pakai hak. Langsung tanda tangan.
Jadi masalahnya bukan di konten skripsi, itu hak. Bayangkan Bapak Ibu kayak saya. Saya tuh dulu ya, umroh itu setahun itu sampai 6 kali itu. Haji berkali-kali. Bayangkan setiap pulang dari sana ada hak. Gelarnya dia begitu. Betul nggak? Itu topeng. Dan dikasih topeng itu tidak akan membuat orang itu semakin sadar. Justru dengan topeng itu malah jadi semakin tidak sadar. Merasa diri siapa? Lo tidak introspeksi diri. Takut kehilangan topeng sosial. Nah, orang yang masih gelap masih butuh yang gitu-gitu. Tapi orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri, dia tidak menggunakan identitas itu lagi. Identitasnya cuma satu. Bagaimana orang lain ngasih gelar sama saya kalau saya adalah orang baik. Dan gelar dari masyarakat tidak ada sertifikatnya. Kalau gelar dari universitas itu ada sertifikatnya. Kalau masih butuh sertifikat, masih butuh kertas untuk identitas diri, itu tandanya jiwa masih gelap. Harusnya sudah bebas dari gitu-gitu. Hati-hati Bapak Ibu. Topeng sosial itu malah justru membuat kita tidak jujur pada diri sendiri. Masih begitu? Ciri orang yang sudah bercahaya, dia hidupnya menjadi sumber cahaya. Sudah tidak mencari cahaya, dia menjadi sumber cahaya. Ciri orang yang masih dalam kegelapan jiwanya, dia menjadi sumber kegelapan bagi siapapun. Kalau datang pada dia, sudah gelap, datang sama orang gelap, tambah gelap. Kebayang ya? Iya. Tapi kalau dia sudah menjadi sumber cahaya, siapapun yang gelap akan tercahayakan oleh cahayanya. Nih saya kasih tahu, ada hadis Nabi yang mengatakan, kalau rumah kamu tidak dirindukan oleh tetanggamu, kata Nabi, itu adalah rumahnya ahli neraka. Dan kalau rumahmu dirindukan oleh tetanggamu, itu adalah rumah ahli surga. Rasulullah sudah menyatakan itu. Ciri ahli surga itu rumahnya saja dirindukan tetangganya. Kenapa? Tentu saja bukan bentuk rumahnya, gak penting. Bukan kemewahan rumahnya, gak penting. Bahkan rumah yang megah banyak pagarnya menjadi angkuh, tidak bersahabat dengan yang lain. Baru terbuka pagarnya kalau mati. Reksanu ngagotong. Tuh ayo maut ngagotong mayatna sorangan. Saya lebih suka hidup di kampung. Maka saya memilih tempat di kampung. Ya bermasyarakat, kenal dengan Pak RT, Pak RW, Posyandu, kenal dengan anak-anak, asik kan gitu. Siapapun itu. Coba sekarang tanya Bapak Ibu, apakah kita sudah bisa fokus pada yang bisa dikendalikan? Apakah hidup kita dengan panggilan kesadaran? Apakah kita sudah selesai dengan topeng-topeng palsu? Identitas-identitas palsu? Sudah tidak butuh yang kayak gitu-gitu lagi? Yang kita butuhkan adalah bagaimana orang lain merasa nyaman dengan saya. Bapak Ibu, masyarakat tidak perlu gelar, tidak perlu topeng. Karena topeng itu hanya untuk kebanggaan diri kita. Masyarakat butuh, kita ada gunanya nggak bagi masyarakat? Itu aja. Setuju nggak dengan saya? Oke. Nah, yang ke-10, hidup selaras dengan tarian kosmik. Artinya apa? Alam ini selalu berubah. Alam itu selalu menari. Ya, kita ikut menari dengan tarian alam. Artinya hidup memenuhi hukum alam. Udah. Alam itu selalu bergerak dari titik seimbang kepada keseimbangan baru. Ikut aja. Tidak usah melawan hukum alam. Itu namanya hidup selaras dengan tarian kosmik. Coba perhatikan Bapak Ibu. Kita diajarkan setiap hari oleh nafas. Nafas itu masuk, tinggal, lepas. Masuk, tinggal, lepas. Masuk berarti ada yang datang. Terima yang datang apa adanya. Biarkan tinggal beberapa saat. Setelah itu lepaskan. Terima lagi yang datang apa adanya. Suruh tinggal sebentar, lepaskan. Itu kalau kita belajar sama napas saja. Waduh, kesadaran kita sudah tumbuh. Itu tarian kosmik. Kan napas itu kosmik, ya. Napas itu adalah tarian semesta. Napas itu adalah upacara yang sangat sakral. Napas itu masuk, tinggal, keluar, masuk, tinggal, keluar. Selama kita masih diizinkan hidup, napas bersiklus seperti itu. Nah, sama orang-orang kesadaran diolah. Napas masuk, dia sadar, ada energi baru yang masuk ke dalam tubuh. Ketika tinggal, dia mentransformasi semua energi-energi yang tidak penting dengan energi baru yang masuk.
Ketika napas keluar, dia yakin membawa yang tidak penting dari semua yang ada di sini ke dalam ruang tak terbatas ini. Menyadari itu saja udah luar biasa, itu sudah meditasi. Coba Bapak Ibu bernapas aja nggak disadari, datangnya nggak disadari, tinggalnya nggak disadari, keluarnya nggak disadari, antep we napas. Betul nggak? Setelah tidak bernapas baru sadar. Menyadari napas itu jeda, ya, jeda, mindfulness. Makanya yang sudah belajar sholat khusyuk dengan saya ajarkan bagaimana aliran nafas sepanjang sholat, bagaimana ingatan bisa zikri kepada Allah selama sholat, nangis. Sajadahnya basah. Sholat subuh 2 rakaat aja bisa berlama-lama merasakan kenikmatan. Pantas kalau Nabi Muhammad mengatakan sholat adalah hiburanku. Itulah pentingnya ilmu. Segala juga harus tahu ilmunya. Ya. Yang ke-11, orang yang sudah bercahaya jiwanya bebas dari segala keterikatan. Dia banyak harta, tapi tidak melekat pada hartanya. Harta itu menjadi sumber kesenangan. Dia membahagiakan orang dengan hartanya. Bapak Ibu, ternyata memberi itu membahagiakan. Jadi kalau ada yang sudah kecanduan memberi, dan memberi itu bukan untuk orang lain, tetapi untuk dirinya sendiri, ya Allah memberi itu. Makanya lihat ya, orang yang memberi tanpa pamrih, orang yang memberi tidak minta balasan, rezekinya tidak pernah berkurang. Tapi orang yang pelit memberi, lihat itu rezekinya. Ya. Dia menutup sumber berkah dari semesta. Jadi orang yang tidak mau memberi itu menurut saya orang bodoh. Dia pikir memberi itu akan membuat berkurang. Dia pikir memberi itu buat orang lain. Tidak. Memberi itu adalah untuk diri kita sendiri. Makanya saya senang memberi. Kalau ada satu hari tidak memberi itu rasanya ada yang kurang. Selalu menyisihkan. Ya, masukkan di dompet, masukkan di saku. Di celana ini selalu ada buat memberi. Niatkan. Pulang ke rumah tidak boleh dibawa lagi itu. Harus habis. Di sepanjang jalan tuh banyak yang bisa diberi. Banyak. Kalau kita sudah punya empati yang kuat. Dan yang terakhir, yang ke-12. Ciri orang yang sudah bercahaya, dia sudah bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Masih ingat ya kajian kemarin? Berdamai dengan diri sendiri berarti kesadaran dengan pikiran sudah menemukan titik tengahnya, titik temunya. Selama kita hidup di dunia, Bapak Ibu, jangan coba-coba membunuh pikiran. Karena pikiran itu alat yang sediakan Tuhan untuk kita bisa bertahan hidup. Orang di kutub utara, suhu min 13 derajat Celcius. Karena ada pikiran, dia menciptakan heater untuk pemanas. Sehingga di ruangan tetap panas. Suhu darah tidak turun. Itu karena pikiran. Jadi pikiran itu alat yang disediakan oleh semesta. Untuk apa? Untuk bertahan hidup di dunia ini. Dengan pikiran orang menciptakan baju. Dengan pikiran orang menciptakan laptop. Dengan pikiran orang menciptakan mobil. Semua dengan pikiran. Itu bukan dengan kesadaran. Kita di dunia butuh pikiran. Tapi pikiran harus terkendali oleh kesadaran. Itu jadi akal. Pikiran yang tidak terkendali oleh kesadaran disebut nafsu. Udah 12 aja dulu. Dari 12 ciri ini, kira-kira bisa nggak menakar diri? Saya termasuk jiwa yang mana? Bercahaya apa gelap? Udah nggak usah dijawab. Walaupun saya tahu jawabannya. Ya, gitu. Nanti ulang-ulang. Jika perlu dicatat itu di kamar ya. Ini dari 12 ini mana yang tidak ada pada saya? 12 aja dulu. Alhamdulillah semuanya ada. Udah tingkatkan. Karena intensitas cahaya itu tanpa batas. Ya. Kalau hari ini kita sudah bisa berdamai dengan diri sendiri, alhamdulillah. Tapi tingkatkan lagi. Lebih damai lagi. Bapak Ibu lihat dulu. Ini ayat yang saya sampaikan tadi di awal. Ini ayatnya. Ini Quran surat Asy-Syura ayat 52. Surat ke-42. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh dengan perintah kami. Jadi ruh itu sudah diperintahkan, sudah diutus, sudah ditiupkan, diwahyukan. Ini, lihat saya semuanya. Tubuh ini tidak fungsional, tidak berwibawa, menjijikan kalau sudah tidak ada ruh di sini. Betul nggak? Buru-buru diasingkan oleh keluarga kita kalau sudah tidak ada ruh di sini. Dan mumpung ruh masih ada di sini.
Yuk ya, kita belajar untuk hidup yang berkualitas. Jadi, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina, dan demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh dengan perintah kami. Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apa itu kitab, dan kamu juga tidak mengetahui apa itu iman. Lalu Allah mengatakan, walakin ja'alnahu nuron. Jelas sekali bahasa Arabnya. Tetapi kami jadikan ruh itu sebagai cahaya. Dengar kata-kata saya tadi. Hebat ya Allah, saking ingin dikenal. Energi yang ngawang-ngubung ini, energi yang gak kelihatan ini, dimanifestasikan oleh dia menjadi nur. Makanya siapapun yang sudah bersentuhan dengan nur, bukan nur yang ini, ya, bukan nur yang ini adalah cahaya majasi, kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Mishkatul Anwar. Kita butuh cahaya sejati, walau lam tamsasun nar, cahaya yang tidak disentuh oleh api. Itulah yang disebut dengan nur ala nurin. Nah Bapak Ibu, si nur insan tadi, si jiwa ini, kalau dia bisa terus-menerus mengakses Nurullah dan Nur Muhammad, dia tidak pernah terpisah dari akses ke sana. Apa yang terjadi? Si jiwa ini terus bercahaya. Si jiwa ini terus berkesadaran. Sehingga 12 ciri yang saya sampaikan tadi itu melekat di dalam dirinya. Kebayang gak seperti apa orangnya seperti itu kualitas hidupnya? Betul gak? Sudah tidak ada api neraka. Sudah tinggal dalam suarga loka. Sudah tinggal dalam jannatun na'im. Bukan nanti, di sini saat ini sekarang. Karena kata Allah dalam Al-Quran, surga dan neraka itu adalah di sini saat ini sekarang. Saat di mana kamu masih menarik dan mengeluarkan nafas. Itu Quran. Jadi ini jadi surga setiap saat. Kalau ini jadi surga, ini bisa menularkan surga lagi. Sehingga setiap orang yang bertemu dengan kita selalu mendapatkan cahaya surga itu. Itu yang disebut dengan rahmatan lil alamin. Hebat ya ayat ini. Nah, Bapak Ibu, saya kasih tahu sedikit ya. Orang yang nur insaninya itu terputus akses pada Nurullah dan Nur Muhammad. Jiwanya itu tidak punya akses pada Allah dan Rasulnya. Nurullah dan Nur Muhammad. Apa yang terjadi? Jiwanya sangat gelap gulita. Apa yang terjadi? Dia tidak tahu apa itu kitab. Dia juga tidak tahu apa itu iman. Hanya ngaku-ngaku aja. Ngaku-ngaku beriman padahal tidak. Karena tidak ada yang bisa dia diyakini. Tidak ada yang dia bisa ingat. Itu yang harus Bapak Ibu dapat dulu. Kalau udah nyampe situ. Saya belasan tahun Bapak Ibu cari ilmu yang begitu. Belasan tahun. Saya udah keliling dunia. Udah kemana-mana. Akhirnya. Mohon maaf. Saya disuruh balik lagi ke kampung saya. Ternyata ilmunya ada di sini. Di Nusantara. Tapi orang-orang yang ngagam ilmu ini. Memang Bapak Ibu. Tidak tampil di permukaan. Tidak pakai topeng. Tidak pakai baju yang aneh-aneh. Bahkan bajunya sangat biasa. Saya bertemu mereka juga tidak di lembaga-lembaga tertentu. Malah justru saya bertemunya di pasar. Orangnya biasa. Hidup seperti biasa. Tetapi ilmunya luar biasa. Mereka nyumput di Nucaang. Bersembunyi di tempat terang. Tidak mau menampakkan dirinya siapa. Saya bertemu guru-guru yang semacam ini. Kalau tidak dibantu oleh Allah, saya tidak akan menemukannya. Karena mereka seperti jarum di tumpukan jerami. Yang pakai baju-baju, ya topeng-topeng begitu, banyak. Cerita Allah nggak tahu Allah. Cerita malaikat nggak tahu malaikat. Beja dibejakan deui, cenah dicenahkeun deui. Cerita surga cenah. Dia juga belum pernah masuk. Karena pengikutnya banyak, jadi makin percaya diri. Gak sadar kalau dia berbohong. Makanya kebohongan diulang-ulang, lama-kelamaan juga dianggap kebenaran. Betul Pak? Yuk kita sadar, kita kembali pada jati diri. Ya, kita bongkar semua paradigma, doktrin ya yang telah menyengsarakan kehidupan kita. Karena semua yang kita jalani dalam hidup ini adalah potret. Itu adalah proyeksi dari dogma dan doktrin yang ada di sini. Makanya di Quran dikatakan mayyahdillahu fahuwal muhtadi wa mayyudlil falan tajidalahu waliyan mursidan. Barang siapa yang dikehendaki Allah dapat petunjuk, pasti ketemu orang tadi.
Tetapi barang siapa yang tidak dikehendakinya, karena dia juga tidak menghendakinya, sampai mati pun tidak akan bertemu orang yang tadi. Dia senang yang palsu, ya ketemunya yang palsu. Tapi senang yang sejati, ketemu yang sejati. Itu resonansi, tergantung frekuensi kita. Sebenarnya saya itu Bapak Ibu dari dulu tidak mau bicara begini, gak mau. Tetapi guru-guru saya sudah pada pergi, dan mereka selalu sebelum pergi titip tong mikiran diri sorangan. Mana sing boga kanya kasasama. Ajaran leluhur saya cuma 6. Nulung kanu butuh, nalang kanu susah, nyaangan kanu poekeun, ngahudangkeun kanu sare, nepak kanu poho, nganter kanu ke ajaran. Sesimpel itu Bapak Ibu. Nulung kanu butuh, nalang kanu susah, nyaangan kanu poekeun, ngahudangkeun kanu sare, nepak kanu poho, nganter kanu ke. Sesimpel itu. Dan saya kalau rangkum Al-Quran yang 30 juz, gak akan keluar dari 6 ajaran itu. Jadi leluhur kita itu di Nusantara sudah sedalam itu Bapak Ibu. Jadi jangan heran kalau kebangkitan spiritual itu bermula dari sini. Makanya sekarang jiwa-jiwa yang berkesadaran sudah datang lagi ke sini, mencari tubuh-tubuh baru untuk berkarya. Ini kebangkitan Nusantara, kebangkitan Indonesia. Pelan-pelan. Para pemimpin kita juga sudah mulai sedikit-sedikit ya, yang berkesadaran sudah mengambil otoritas. Mereka berkuasa bukan untuk menguasai, tapi mengambil kekuasaan untuk menebarkan cinta kasih. 1, 2 sudah mulai ada. Nanti juga akan banyak setelah semesta mengizinkan. Karena dulu orang berkuasa untuk menguasai. Sekarang orang yang berkesadaran berkuasa untuk menyebarkan cinta kasih, menjadi kepanjangan tangan Tuhan, menyampaikan cinta kasih Tuhan. Dan waktunya pasti ada. Saya selalu percaya. Jadi mengerti Bapak Ibu? Ya? Jadi ayat ini menyatakan bahwa ruh itu ternyata sudah dimanifestasikan. Nah, siapa yang menginginkannya? Ini dikasih tahu oleh Allah. Yang kami tunjuki dengan cahaya itu siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Pertanyaannya, siapa yang akan dikehendaki oleh Allah supaya jiwanya bercahaya? Hanya mereka yang punya kehendak. Yuk sekarang bertekad untuk hijrah minad dzulumati ilan nur. Hijrah dari Mekah ke Madinah. Mekah itu kampung Bapak Ibu artinya. Madinah itu kota. Hijrah dari kegelapan menuju cahaya. Itu hijrah yang sebenarnya. Hijrah dari tidak sadar menjadi sadar. Hijrah dari sempit menjadi luas. Hijrah dari kasar menjadi lembut. Kekasaran itu menyakitkan, tapi kelembutan itu adalah kekuatan. Belajar kelembutan dari air. Air tidak pernah membenturkan diri pada batu, hanya mengaliri saja lewat batu, tapi dia bisa membentuk batu. Hanya mengalir saja terus menerus secara konsisten, dia bisa membentuk batu. Makanya kenapa kita wudhu pakai air? Kenapa Nabi Muhammad mengajarkan wudhu pakai air? Dahsyat Bapak Ibu, luar biasa. Karena di air itu tersimpan sifat-sifat bijaksana, filosofis yang paling dalam. Air itu mengalir tempat tinggi ke tempat yang rendah. Dia menuju tempat serendah-rendahnya. Tetapi dia tidak merendahkan dirinya. Di tempat rendah itulah justru dia menjadi sangat bermanfaat. Di tempat rendah dia dibutuhkan banyak orang. Ketika dia sudah sampai di tempat rendah, dia diam di titik seimbangnya. Diambil tuh air oleh banyak orang. Jangan takut ketika kita menuju tempat yang rendah. Tapi yang saya maksud adalah rendah hati. Orang yang rendah hati, maka akan dibutuhkan banyak orang. Orang yang sombong, dijauhi orang. Bapak Ibu, 2 minggu saya ke Beijing waktu itu. Selama 2 minggu berubah cara makan saya. Biasa dicomot, comot. Apa ya bahasa Indonesianya? Pokoknya dibeginilah. Selama 2 minggu pakai sumpit. Saya selama di sana pakai sumpit itu, saya memperhatikan itu sumpit. Akhirnya saya cari, kenapa negara-negara yang maju, China, Jepang, Korea, kok makannya pakai
Sumpit, nggak pakai garpu dan sendok. Ternyata Bapak Ibu, sumpit itu, kalau yang asli di sana, bagian ujungnya itu kotak. Bagian ujung yang sini yang dekat dengan mulut kita kotak. Tapi yang dekat dengan makanannya itu bulat. Saya pernah tanya, kenapa begini? Filosofisnya dalam banget. Kotak itu melambangkan keterbatasan. Kotak itu ya kotak. Makanya banyak yang mengkotak-kotakan diri. Betul nggak? Kotak keyakinan. Waktu saya dulu PNS, ada lagi kelompok ibu-ibu golongan 4A, 4B, yang suaminya 4A, 4B, di kotak-kotakan. Saya bilang sama istri saya, jangan ikut. Ada lagi, istri profesor, wah tambah lagi. Senang manusia bikin kotak. Kita juga senang kan bikin kotak, betul nggak? Iya. Kotak agama, kotak keyakinan, kotak itu, kotak ini. Kotak itu jadi membuat kita jadi rigid. Dan kotak itu, kalau nggak gelutuk itu kotak menyakiti. Runcing itu sudut-sudutnya. Betul nggak? Kebayang nggak Bapak Ibu kalau main bola pakai kotak? Pingsan semua kayaknya ya. Makanya main bola pakai bola yang bentuknya bulat. Tuhan menciptakan bumi bulat, menciptakan matahari bulat, menciptakan bintang bulat, semuanya bulat. Kalau sudah bulat itu kan mulut kita juga kelihatannya bagus. Betul nggak? Saya baru tahu kalau jiwa saya gelap. Betul nggak? Betul nggak? Jadi sebetulnya coba dari kotak menuju bulat itu aja filosofisnya dalam banget. Gak ada orang yang pakai sumpit satu, selalu dua. Betul nggak? Dan dua itu melambangkan dualitas. Hidup kita itu pasti akan dualitas. Tidak mungkin ada orang bisnis sukses terus, pasti ada gagalnya. Tidak mungkin ada orang sehat terus, pasti ada sakitnya. Terima dualitas apa adanya. Dua. Jadi cerita sumpit, teruskan dulu ini. Di Quran surat Al-An'am ayat 122 Allah berfirman, dan apakah orang-orang yang sudah mati kemudian dia kami hidupkan dan kami berikan kepadanya cahaya yang terang, yang dengan cahaya itu dia dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia, serupa dengan orang yang keadaannya berada dalam gelap gulita, yang sekali-kali tidak bisa keluar daripadanya? Ini pertanyaan. Allah sedang mempertanyakan, apakah jiwa-jiwa yang bercahaya, yang sudah dapat cahaya, sama nggak kehidupannya dengan jiwa-jiwa yang gelap? Itu maksudnya. Ini ayatnya, boleh dicatat Bapak Ibu, dicatat. Nah, ini yang diceritakan adalah orang yang sudah mati, kemudian kami hidupkan dan kami berikan kepadanya cahaya yang terang. Ini bukan yang sudah mati, itu. Ini sudah mati kesadarannya, masih hidup tapi sudah mati. Mati rasanya, mati empatinya, mati sifat kemanusiaannya, mati itu. Banyak gak Bapak Ibu orang-orang yang sudah mati seperti itu? Lihat orang-orang yang sudah mati seperti itu. Dia babat hutan semaunya dia. Lihat orang-orang yang sudah mati, dia tambang terus, ya bumi ini terus ya dirusak tanpa reklamasi. Tidak pernah memikirkan keselamatan orang lain. Maka Rasulullah mengatakan, jika kamu melewati satu jalan mendapati ranting dan kamu tidak singkirkan dan kamu tidak khawatir orang lain terluka oleh ranting itu, kamu bukan orang beriman. Apa yang terjadi dengan kita hari ini? Ranting saja tidak disingkirkan, menghalangi jalan orang lain, tidak disebut orang beriman, kata Rasulullah. Hadis itu muttafaq alaih. Kita menghalangi jalan, parkir sepeda motor seenaknya, parkir mobil seenaknya, gak peduli orang lain susah, bahkan tidur nyenyak, memarkir mobil di jalan umum, bikin panggung lagi. Banyak kayak gitu Bapak Ibu. Jadi esensinya sebenarnya bukan ranting. Esensinya kamu kenapa sih tidak memikirkan keselamatan orang lain? Di kampung saya kemarin ada anak yang pegang tiang listrik kesetrum. Gak pernah dikontrol. Kabel itu konduktor. Dan harusnya konduktor itu ya ditahan oleh isolator.
Isolator tuh lapuk oleh hujan, lapuk oleh matahari, kontrol harusnya. Kita bayar listrik, kontrol untuk keselamatan publik. Anak lagi main, pegang tiang listrik, itu sampai susah itu diangkat, nempel di tiang listrik. Tidak memikirkan keselamatan orang lain esensinya. Bayangkan Bapak Ibu. Ibu Pertiwi ini sudah merintih kesakitan. Ibu Pertiwi ini sudah menangis. Semua orang dengan naluri keserakahannya mengambil tanpa berpikir mengembalikan. Apa yang terjadi? Kita dikasih alarm oleh semesta. Banjir bandang. Saudara-saudara kita di Sumatera menderita. Kita doakan saudara-saudara kita di sana kuat, tidak melihat kejadian yang sekarang sebagai titik akhir dari kehidupan. Kita doakan mereka semua semangat. Tapi yang paling penting, para pemangku kebijakan sadar, hutan harus ditanami lagi. Sekarang gunung-gunung dimaunya gundul. Di kampung saya dulu, di Garut, kalau saya lewat kampung saya itu, saya masih melihat air, ya, di pinggir jalan itu air bersih. Gunungnya dulu masih geledegan, sekarang sudah tidak ada lagi. Bukan 1-2 pohon, gak ada pohonnya. Silakan, biar ada yang mendengar. Dari Garut Cikajang tuh sampai ke Pamengpeuk, bukan 1-2 pohon yang tersisa, gak ada. Bapak Ibu, air saja tidak punya tempat, air tidak punya rumah. Makanya akhirnya air, karena tidak dikasih rumah oleh kita, dia jalan-jalan kemana-mana, menyapu semuanya. Karena kita sendiri tidak ngasih rumah bagi mereka. Makanya saya kalau ada sahabat-sahabat, saya sering tanya, apa bisnis kamu? Tambang. Eren, tobat. Saya berani menyampaikan itu. Makanya pantas ada lagu Ibu Pertiwi ya, sedang menangis sedih. Betul nggak? Coba kalian nyanyi lagu itu dengan kesadaran, nangis kalian. Ingat ya, bumi ini ibu kita, dan matahari adalah ayah kita. Semua kita ini bisa lahir di sini karena ada ibu yang bernama bumi dan ada bapak yang bernama matahari. Masih bingung? Masih bingung? Tidak ada sel sperma, tidak ada sel telur kalau nggak ada bumi dan matahari. Gak ada sel sperma kalau nggak ada makanan. Siapa yang membangun makanan? Bukankah bumi dan matahari? Dan kalau ada bumi saja nggak ada matahari, tidak ada makanan. Kalau tidak ada makanan, tidak ada kita. Tidak ada sperma, tidak ada sel telur. Sadar nggak kita bahwa bumi ini adalah ibu kita yang sebenarnya, matahari adalah ayah kita yang sebenarnya? Karena mereka berangkulan, ayah dan ibu. Itu yang membuat kita ada. Sadar Bapak Ibu bahwa kita berasal dari makanan yang dimakan oleh ayah ibu kita. Itulah yang dikatakan di Quran, aku ciptakan manusia dari tanah. Bukan tanah dibangun seperti genteng, seperti bata merah. Tidak, lewat proses yang alami, lewat makanan yang disantap. Prosesnya sangat luar biasa, lembut, halus. Bapak Ibu lihat ayat ini. Ayat ini mempertanyakan, apakah sama orang yang jiwanya terang benderang dengan jiwanya yang gelap gulita? Tolong dijawab, sama apa beda? Beda atau beda banget? Beda banget. Kerasa nggak Bapak Ibu kalau ketemu orang yang jiwanya gelap, penuh dengan ketakutan, kata-katanya menyakitkan, pelitnya auzubillah, dikunjungi orang cemberut. Saya kalau ada orang datang ke rumah, senangnya kayak apa? Saya perintahkan selalu orang di dapur bikin makanan yang banyak. Bahagiakan mereka, muliakan mereka. Memberi makan pada orang lain itu kesenangan yang luar biasa. Lihat mereka senang makan di rumah kita, bahagianya lebih luar biasa. Kenyang rasanya, gak perlu makan lagi kita. Ini datang orang ke rumah malah cemberut. Saudara sendiri bahkan yang datang cemberut. Udah prasangkanya buruk. Mau pinjam uang kek, mau minta baju kek. Ada baju di lemari banyak. Takut ada yang berkurang. Itulah jiwa gelap. Selalu terbatas. Karena dalam kegelapan semuanya terbatas.
Coba ibu, bapak, begitu listrik kita di rumah mati, tidak ada satu cahaya pun yang ada di rumah kita, gelap semuanya, pandangan kita jadi terbatas. Salah satu ciri kegelapan itu, pandangannya sangat terbatas. Makanya di ayat ini perhatikan, dan demikianlah kami jadikan orang-orang yang tertutup. Tertutup apanya? Tertutup kolbunya, tertutup pikirannya, tertutup jiwanya. Istilah bahasa Qur'annya itu apa? Kadzalika zuyyina lil kafirin. Kafir. Kafir itu cover. Cover itu tutup. Orang kafir itu sekali lagi bukan orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Itu sudah jadul pemahaman itu. Buang pemahaman itu. Lihat orang lain. Sahabat-sahabat kita. Agamanya berbeda dengan kita. Kehidupannya lebih baik dari kita. Lebih bahagia dari kita. Rumah tangganya lebih bagus dari kita. Anak-anaknya sekolah lebih cerdas dari kita. Harusnya kita belajar. Kenapa kehidupan mereka begitu? Karena semua realitas dibangun oleh data yang ada di sini. Semua proyeksi dibangun oleh data. Bapak Ibu bisa melihat proyeksi di sini karena ada data di laptop saya. Apa yang ada di data itu yang ada di proyeksi. Perhatikan kalimat yang terakhir. Dan demikianlah kami jadikan orang-orang yang tertutup memandang baik apa yang mereka kerjakan. Berapa banyak orang di semesta ini yang menganggap dia orang baik, padahal merusak, menebarkan kebencian, menebarkan hoax, memecah belah umat, bukan menyatukan. Harusnya gelar-gelar kerohanian yang dipakai itu bukan untuk menyebarkan kebencian dan memvalidasi orang lain, tapi untuk menebarkan cinta dan kelembutan. Ciri kebenaran itu universal. Kalau kita menyampaikan kebenaran, kebenaran bisa didengar oleh siapapun dari keyakinan apapun. Mohon izin, saya bukan menyatakan, saya bukan ingin menunjukkan diri saya. Saya kalau ke Bali, di airport saja sudah banyak orang yang merangkul saya dan berterima kasih. Padahal mereka agamanya Hindu. Mereka setiap hari mendengarkan kajian saya. Inilah Islam yang rahmatan lil alamin. Bisa didengar oleh semua dari keyakinan apapun. Di Amerika, di Austria, di Swedia, di Jerman. Banyak yang kirim surat sama saya mengucapkan terima kasih. Dari keyakinan yang berbeda. Bahkan kemarin ada dari Manado, minta dibimbing supaya bisa tahu jati diri. Hari Sabtu kemarin. Agamanya Nasrani. Saya tidak pernah mengubah agama orang. Saya menunjukkan bahwa Tuhan kita sama. Menyebutnya saja berbeda. Indah gak Bapak Ibu? Indah gak? Indah gak Bhinneka Tunggal Ika? Subhanallah. Bhinneka Tunggal Ika itu adalah warisan agung leluhur kita. Supaya kita bisa belajar menerima dan menghargai perbedaan. Dari mana kita mulai belajar Bhinneka Tunggal Ika? Di mana mulainya? Di mana mulainya? Di rumah. Di rumah. Kalian oleh Allah dipasangkan dengan yang berbeda. Di rumah. Betul? Coba dengarkan kata-kata saya. Istrimu, suamimu beda banget dengan kamu. Betul gak? Dulu waktu pacaran terasa sama. Bohong. Begitu sudah menikah 2 minggu baru kelihatan kan bedanya. Betul nggak? Iya. Dan pertanyaannya kenapa kita dijodohkan dengan yang berbeda? Allah menjawab di Al-Quran. Yang namanya pasangan pasti berbeda. Pasti kiri kanan. Pasti positif negatif. Betul nggak? Untuk apa Allah memasangkan kita dengan yang berbeda? Untuk latihan menerima dan menghargai perbedaan. Kalau di rumah kita sukses menerima dan menghargai perbedaan. Keluar dari rumah, pasti kita akan belajar lebih luas lagi. Lihat ya, kalau di rumah saja gagal, menerima dan menghargai perbedaan. Udah pasti di luar, pasti begitu. Ada perbedaan sedikit aja dengan pasangan langsung ke pengadilan agama. Itu gak waras. Dan bahayanya ketidakwarasan ini menyebar. Apalagi dilakukan oleh mereka yang oleh masyarakat disebut tokoh. Sangat berbahaya. Betul gak Bapak Ibu? Dan orang-orang yang tertutup itu selalu memandang baik apa yang mereka kerjakan. Maka digambarkan di Quran surah Al-Baqarah itu, kata Allah, kamu jangan bikin kerusakan ya di muka bumi. Dia jawabnya apa? Tidak, kami tidak membuat kerusakan. Kan gitu. Padahal kata Allah, kamu yang membuat kerusakan, cuman kamu gak sadar. Bapak Ibu,
menebarkan hoax, kebencian, membuat kerusakan nggak? Pernah nggak menerima WA yang isinya adalah kebencian? Pernah nggak? Pernah nggak? Sering? Di-share? Di-share apa tidak? Kalau Bapak Ibu stop, tidak share, itu sudah memutus rantai. Kalau ikut nge-share, sudah bikin kerusakan tuh di muka bumi. Betul nggak? Iya. Makanya di Quran jelas Bapak Ibu dikatakan, baca Al-Baqarah ayat 6 sampai ayat 17 dikatakan di situ, ciri orang yang beriman itu sederhana kata Allah, tidak pernah membuat kerusakan di muka bumi. Berarti yang membuat kerusakan di muka bumi menurut Al-Quran yang nggak beriman, ngaku doang. Oke. Ini tambah jelas atau tambah bingung? Makanya Bapak Ibu, ya, masjid ini saya beri nama Masjid Mishkatul Anwar. Mishkatul Anwar itu artinya relung cahaya. Anwar itu kata jamak dari nur. Kalau nur itu tunggal, kalau Anwar itu banyak cahayanya. Jadi bukan tanpa alasan masjid ini diberi nama Mishkatul Anwar. Masjid ini diberi nama Mishkatul Anwar setelah saya paham isi Quran surat An-Nur ayat 35. Coba baca ayat ini Bapak Ibu. Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Masalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Umpama cahayanya seperti yang ada di mishkat. Fiha misbah. Di dalamnya ada pelita. Al-misbahu fi jujaja. Pelita itu dalam kaca. Ajujajatu ka'annaha kaukab. Kaca itu laksana bintang yang berkilauan seperti kaukab, seperti mutiara, bintang. Duriyun yuqadu min sajarati mubarakah zaitunatil la syarqiyah wala gharbiyah. Yang dinyalakan dari pohon yang diberkahi. Yang pohon itu bukan dari timur, bukan dari barat. Yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsasun nar. Yang minyaknya sudah bercahaya walaupun tidak pernah disentuh api. Nurun ala nurin, itulah cahaya di atas cahaya. Yahdillahu li nurihi mayyasha, dan Allah akan menunjukkan kepada cahayanya siapa saja yang dikehendakinya. Wa yadribullahul amsala linnas, dan aku berbicara ini kepada manusia dengan amsal, dengan perumpamaan. Wallahu bikulli syai'in alim, Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Bapak Ibu, ini perumpamaan, gak bisa saya jelaskan. Tapi Bapak Ibu bisa mengalaminya sendiri. Ini kalau dialami langsung udah tidak perlu dijelaskan. Karena apa? Karena dia tidak bisa dijelaskan, dia tidak diterangkan. Dia tanpa batas, bahkan dia tidak punya nama. Yuk alami langsung, alami sendiri. Temukan orang yang bisa membimbing kita, meniti ke dalam diri. Saya ketika membaca kitab Mishkatul Anwar 5 bab, di penghujung baca ayat ini, bab yang kelima, saya menangis. Syukur pada Allah, karena saya sudah bisa merasakan apa yang dirasakan Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali sebelum meninggal, beliau menuliskan kitab itu, kitab terakhir yang beliau tulis. Itu namanya Mishkatul Anwar. Saya kalau baca ayat ini punya emosi sendiri. Karena ayat ini Bapak Ibu hanya bisa dipahami dengan pengalaman. Kalau saya jelaskan, tidak bisa. Karena dia tidak terjelaskan. Dia tidak bisa diterangkan. Kalau saya menjelaskan ini, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan citra dan gambaran tentang dia, bukan dia yang sebenarnya. Ingat, citra dan gambaran tentang dia, bukan dia. Itu persepsi tentang dia. Yuk, alami sendiri. Kalau sudah mengalami ayat ini, langsung sudah menunggal antara jiwa dengan Nurullah dan Nur Muhammad. Bapak Ibu, setiap ruang dan waktu, suara dia keras mengarahkan kita. Dia tidak bersuara, tapi dia selalu mengarahkan. Sekalipun dia mengarahkan ke tempat yang kita tidak suka, ikut saja arahannya. Percaya sama dia. Di ujung terowongan pasti ada cahaya. Bahkan dia selalu bersembunyi di tempat yang kita tidak suka itu. Bayangkan Bapak Ibu. Bapak Ibu selalu mencari tempat yang Bapak Ibu paling suka. Padahal itu tidak baik bagi Bapak Ibu. Akhirnya kita kehilangan makna dari sini. Saya cerita sedikit ayat ini. Karena ada emosi. Ada pengalaman spiritual yang mendasari saya, sehingga saya bisa membagikan mutiara ini kepada Bapak Ibu. Bukan apa kata orang, bukan apa kata siapa-siapa,
Bukan apa kata kitab, kata buku, tapi apa kata pengalaman kita. Saya cuma bisa berdoa. Saya yakin Bapak Ibu yang punya kehendak pasti akan sampai untuk bisa mengalami ini. Ketemu dengan nur ala nur. Makanya kan kalau Rasulullah datang, para sahabat bilang, anta samsun, anta badarun, anta nurun, fauqa nuri. Kan gitu. Anta adalah matahari, anta adalah bulan purnama, anta adalah laksana cahaya di atas cahaya. Harusnya kita nih yang ngaku-ngaku umatnya Nabi Muhammad mewarisi dong, mewarisi energi itu. Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'a sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asaris sujud dzalika masaluhum fit taurat wa masaluhum fil injil. Ceritakan di Quran, diceritakan di Taurat dan di Injil. Ciri umatnya Nabi Muhammad itu ruhama'u bainahum, dia menyayangi siapapun. Apa yang terjadi sekarang? Hanya menyayangi kelompoknya, tidak menyayangi yang lain karena berbeda. Lucu ya, tapi ngaku-ngaku umatnya Nabi Muhammad. Bagaimana Islam bisa jadi rahmatan lil alamin kalau begitu? Tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Bekas ruku dan sujudnya nampak di wajahnya. Karena wajahnya dijaga oleh ridwan, oleh malaikat penjaga surga. Penuh dengan keridhaan, tidak ada kecurigaan. Selalu menatap semua orang dengan pandangan cinta. Tidak ada tatapan curiga. Lihat orang lain beda aja cara berpakaiannya, curiga. Ketika saya tidak pakai peci aja curiga. Wih, ini pendeta dari mana? Saya pakai batik, gak pakai jubah. Karena baju leluhur kita batik. Karena saya cinta tanah air. Siapa yang mau beli batik kalau bukan saya? Batik itu ba dan titik. Batu baitullah. Titik itu kunhijatnya ilmu. Temukanlah titik dalam ba, maka kamu akan ketemu kunhijatnya ilmu. Titik itu atom, subatom, pembentuk alam semesta. Karena semua kita tersusun oleh titik-titik. Titik-titik itu berpadu menjadi molekul, molekul menjadi padatan, menjadi tubuh kita. Makanya semua ahli fisika kalau ingin belajar tentang tubuh secara mikro, belajar tentang titik. Makanya titik itu kunhijatnya ilmu. Dasarnya ilmu itu adalah titik. Kenali titik itu. Luar biasa Bapak Ibu. Ya. Makanya titik itu diletakkan di bawah huruf ba. Oleh leluhur kita dibuat tuh. Jadi apa? Jadi goong, gong. Gong itu adalah ba, kasih titik di tengah. Makanya kalau dulu saya kalau abah salah satu guru saya. Abah tuh kalau ngajarin saya tuh sering banyak pakai lagu. Saya masih ingat lagu abah. Teangan, 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 tong sieun, tong sieun, tong sieun, kulibak, 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 bener, gitu. Itu ternyata suara goong. Makanya gong itu selalu paling akhir kan, betul nggak? Iya. Kalau kalian belum ketemu ba, cantah mata ngaji. Padahal ba itu diletakkan di huruf pertama loh di Al-Fatihah. Karena ba itu babun, itu pintunya, itu kuncinya. Makanya Al-Fatihah, Al-Fatihah ada alif lam, Fatihah. Al-Fatihah itu adalah kunci pembuka. Maka saya nulis tuh buku, namanya Kunci Pembuka Mata Kalbu. Baca tuh buku saya, itu dulu. Kalau yang belajar dengan saya, cara baca bukunya, baca dulu buku judulnya Ada Apa Dengan Diriku. Setelah itu tuntas tuh, udah sadar, jujur pada diri sendiri, baru baca buku kedua, judulnya Al-Fatihah Kunci Pembuka Mata Kalbu. Selesai itu baru teorinya, masuk buku ketiga. Buku ketiga, ya, bertamu di rumahnya. Tuh, bertamu di rumahnya. Kalau udah selesai,
baru baca buku yang keempat, Menembus Sidratil Muntaha. Itu belajar tuh puncak-puncak kesadaran. Kalau sudah kelar itu, baru buku kelima, Menjadi Manusia. Nah kakara jadi tah jelema. Di buku yang kelima. Kakara jelema, belum jadi siapa-siapa, baru jadi manusia. Lanjutkan, baca buku ya. 30 titian kesadaran. Situ diolah tuh kesadaran. Supaya hidupnya keren, baca buku, hidup menakjubkan. Nah, dan buku-buku yang lain. Supaya wawuh jeung setan. Nah, ada buku judulnya ya, Wujud Nyata Hamba-hamba Setan. Kudu panggih tah jeung si eta. Ada bukunya semua. Kenapa saya bikin buku itu? Ini bakti saya, cinta kasih saya pada Bapak Ibu. Kalau saya dapat berkah dari buku itu ya alhamdulillah, tapi bukan yang saya cari. Itu efek samping dari berkah. Niatnya cuma satu, ingin menjadi kepanjangan tangan Allah, membagikan pengalaman saya supaya banyak orang yang hidupnya ya berkualitas. Bukan saya sukses, bukan. Tapi saya sudah merasakan ternyata hidup itu luar biasa. Ketika kita bisa menggunakan pikiran dan perasaan selaras kata-kata dan tindakan, apa yang terjadi? Berkah itu melimpah luar biasa. Bahkan hidup itu nyaris tanpa upaya, datang dengan sendirinya. Ada yang mengantarkan tangan-tangan Allah ke dalam diri kita. Benar loh, ya. Dan saya, mohon maaf ya, mungkin saya pernah berbohong. Tetapi setelah saya berada di posisi ini, percayalah sama saya sudah tidak bisa lagi berbohong. Saya menyampaikan semua yang saya alami, yang saya rasakan. Gak bisa berbohong. Gak bisa, sidik saya ini pasti saya gak nyaman kalau berbohong. Jadi itulah serentetan pengalaman. Saya membuat buku-buku itu ingin berbagi pengalaman. Itulah bedanya. Orang yang berkesadaran membuat karya untuk kemaslahan orang. Orang yang tidak sadar bikin karya paling hanya untuk uang. Itu bedanya. Ya. Saya sampai sekarang nih hidup saya ya, sampai sekarang gak pernah saya memakai uang. Saya kan pakai baju, pakai celana, betul nggak? Pakai laptop, betul nggak? Pakai mic, pakai mobil, pakai rumah, betul nggak? Bangun rumah pun saya nggak ada pakai uang, pakai bata, pakai semen, pakai pasir. Coba silakan dicek rumah saya, nggak ada. Pakai besi, makanya saya nggak pernah pakai uang. Jadi salah kalau kita mau pakai uang. Uang itu hanya keliling aja dari dompet ke dompet, betul nggak? Iya, uang itu cuma jalan-jalan aja. Ya, suruh saya jalan-jalan ke toko besi, pindah tuh besi ke rumah saya, betul nggak? Nah oleh toko besi kan disuruh jalan-jalan lagi kemana? Suatu saat pasti pindah lagi tuh ke dompet saya. Makanya harus punya hubungan baik ya dengan uang. Kalau uang datang, terima kasih uang, kamu hebat, kamu keren. Penuh sukacita, lain, masa kiyo ya teh? Tuh. Ya bu, ya. Kok saya baliknya ke sini? Ya, dikasih uang langsung mikir kekurangan. Ya kata uangnya, saya datang ke sini. Besok-besok kata uang saya nggak mau mampir lagi ke rumah sini. Akhirnya uang mencari jalan untuk pergi. Tiba-tiba sepeda motor ketabrak, anak sakit, betul nggak? Lalu uang mencari jalan pergi. Ingat ya, kenapa uang tidak betah di rumah kita mencari jalan untuk pergi? Karena sikap kita juga terhadap uang tidak bagus. Ada orang yang minta tolong, cemberut, kata uang, sia mau datang deui ke mana? Harusnya kan bahagia, betul nggak? Ketika memberi pada orang lain itu bahagia. Makanya coba belajar memberi tetapi tidak merasa kekurangan. Uang itu pasti rindu untuk datang. Ini apa yang terjadi? Ngasih sama orang lain merasa ada yang berkurang. Ini Bapak Ibu harus ikut pelatihan dirindukan uang. Ya, supaya sikap terhadap uangnya bagus. Kalau sikap terhadap uang tidak bagus, menjauh uang. Ya. Jadi kita tuh aneh, pengen uang, tapi sikap kita tidak bagus. Ketika uang belum datang, tak duit datang-datang. Rek datang kumaha. Betul nggak? Seolah-olah penderitaan kita karena uang. Padahal penderitaan kita karena sikap kita kan terhadap uang. Bukan terhadap uangnya. Betul nggak? Wah, jadi banyak yang harus diperbaiki dalam hidup ini ya. Sodakoh, pengen pahala. Bangkrut tuh sodakoh gitu. Sodakoh ya sodakoh aja karena kita berkelebihan, ingin berbagi cinta. Jadi kepanjangan tangan Allah, menolong orang-orang yang butuh. Bukan pengen pahala. Saya heran tuh banyak yang ngajarin gitu. Ngajinya kumaha eta.
Semua yang transaksional itu tidak akan membangkitkan keberkahan. Semua yang transaksional hanya menimbulkan kebangkrutan. Makanya banyak yang sudah sedekah bangkrut karena salah niat. Sudah pengen dilipat gandakan uangnya. Memangnya nggak Allah itu tukang melipat gandakan uang? Uang mah bukan buatan Allah, bukan peruri. Betul nggak, Pak? Bu? Sadar tuh. Nah, lihat ayat berikutnya. Ini surat Asy-Syaff ayat yang ke-8. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut mereka. Tetapi Allah justru menyempurnakan cahayanya. Walaupun orang-orang yang tertutup membencinya. Lihat saya semuanya. Ini Bapak Ibu, saya kasih peringatan nih dari sekarang. Begitu Bapak Ibu ingin jiwanya bercahaya, ini ada tantangan. Dikasih tahu dari sekarang. Tantangannya apa? Akan banyak nih yang silau. Yang silau. Siapa yang silau? Yang tidak siap terbuka aibnya. Paham? Coba, ada orang sedang mesum di tempat poek. Sieun apan ku cahaya. Betul nggak? Ini orang-orang yang tidak siap nih. Sieun kabuka bohongna. Sieun kabuka tipu-tipuna. Ya? Takut orang lain sadar. Mensadarkan bahaya. Betul nggak? Nah, yang kayak gini nih kata Allah nggak suka kalau kamu bercahaya, karena cahayamu bagi mereka terlalu menyilaukan, dan mereka tidak siap untuk kedatangan cahaya itu. Makanya kata Allah, mereka ini ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut mereka, tetapi Allah justru menyempurnakannya. Makanya siapapun orang yang sudah tercahayakan oleh cahaya ilahi, ketika dia ingin dipadamkan, justru Allah akan membantu menyempurnakannya. Percaya deh sama saya, gak usah takut. Saya kalau takut, saya mungkin tidak bicara ini. Saya bicara Al-Quran, apa adanya. Saya bicara firman Allah, saya menyampaikan kebenaran. Gak ada yang saya tutup-tutupi. Lihat kata Allah, orang-orang yang masih tertutup itu benci terhadap orang-orang yang bercahaya. Kenapa? Sian kapanggih, bohong. Paham ayat ini Bapak Ibu? Paham ya? Jadi ada peringatan nih dari saya. Begitu Bapak Ibu mau hijrah nih, dari gelap menuju cahaya, dari jiwa gelap menuju yang bercahaya. Saya kasih tahu dari sekarang. Tantangan terbesarnya adalah akan banyak orang yang silau. Dan pasti mereka akan berusaha memadamkan cahaya itu. Karena mereka tidak siap. Itu tantangannya udah saya kasih dari sekarang. Ya, supaya kita siap. Nah setelah saya kasih tantangan itu, lanjut nggak jadi jiwa yang bercahaya? Kok melempem? Lanjut nggak? Nabi Muhammad itu tidak akan sehebat yang kita kenal kalau tidak dikasih orang-orang yang mau memadamkannya. Jadi mereka yang mau memadamkan Nabi Muhammad itu justru mereka tuh pupuk yang telah membuat Nabi Muhammad menjadi anta samsun, anta bajrun, anta nurun fakunur. Itu yang membuat Nabi Muhammad semakin percaya. Semua orang yang dihadirkan kepada kita, sekalipun kita tidak sukai, mereka itu sebetulnya adalah alat-alat Allah untuk mencahayakan kita. Clear? Oke. Jadi dari awal sampai akhir saya sudah bicara step by step. Walaupun saya menyiapkan ayat cukup banyak, tapi intuisi saya mengatakan, geus eureun. Intuisinya mengatakan begitu. Tidak semua yang kamu buat itu dibutuhkan. Siapa tahu yang dibuat oleh saya cuma hawa nafsu. Tetapi yang disampaikan pada Bapak Ibu, itulah intuisi. Jadi sudah bisa nangkep, bisa sekarang mengukur, nanti di rumah dicek lagi ya. Dari 12 itu checklist. Aya eueuh tadi orang. Itu, betul enggak? Mun eueuh berarti poek, itu aja. Paham ya? Tapi setelah sadar gelap, berikutnya segera hijrah. Ya, mumpung saya masih hidup, saya bantu.